dia. Saya nggak marah. Saya nggak marah. Iya, kalau saya bertanya simpel Pak. Nada bicara saya ada, gitu. Iya, Pak, tenang, tenang. Ada enggak? Kalau saya marah, ada enggak? Iya. Saya berikan ini, Pak ya. Ada enggak Yesus mengaku? Ya, ada enggak Yesus mengaku iblis? Enggak ada. Enggak ada. Lalu kenapa kalian ini ketika nantinya mati diserahkan kepada iblis atas nama Yesus? Gimana? Lalu kenapa nantinya Kristen mati diserahkan kepada iblis atas nama Yesus? Iya. Ada apa ini? Ya Bapak tanya aja sama Yesus kan? Mau diskusi katanya. Memalukan. Kok bisa ya gitu ya? Ajak kepada Yesus. Kan masalahnya kenapa saya pertanyakan itu? Karena Yesus ini bersanding dengan iblis, jalan-jalan dia ke kota-kota. Nah makanya saya pertanyakan, ada nggak pengakuan Yesus itu ada iblis? Anda jawab tidak ada. Baik, pertanyaannya, kenapa Kristen ini ketika dia mati diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis? Gitu. Lalu apa yang salah di situ? Tanya ke Yesus. Nanya Yesus. Ditanya kenapa? Masalahnya apa? Lanjut, Natalia. Apa yang salah? Dia ini nggak bisa diskusi. Kalau ditanya gini, dia kan nggak bisa jawab. Cuma nanya gini, masalahnya apa? Terus masalahnya apa? Tanya ke Yesus. Nggak bisa jawab. Tanya ke Yesus. Nggak bisa diskusi. Soalnya masalahnya apa? Itu yang saya Masalahnya begini Pak. Sebelum lanjut ke Natalia, dengarkan Pak. Masalahnya ini Kristen nantinya Pak. Kalau dia mati diserahkan kepada iblis. Iblis sebagai juru selamat. Kalau diserahkan kepada iblis, apa enak ya Pak? Enak ya Pak diserahkan ke iblis Pak? Iya, enak ya. Iya, enak. Lanjut Natalia. Ini yang enak ini. Lanjut. Yang enak diajak dialog ini Pak Roni. Pak Roni ini enak dialog. Pak Roni Kristen ya? Iya Kristen beliau. Pak Roni enak. Pak Roni masih ada. Ada Bunda Mila. Ini Bunda Mila. Aku follow dulu akun baru ya Bun. Akun baru kena tembak terus. Oh iya. Kena tembak 2 kali kena tembak. Iya. Man Roni. Udah ngobrolnya sama Bunda cantik nih, Bunda Natalia nih. Allahu Akbar. Astagfirullah, Tanjung. Keserupan. Sudah parah sakit kamu, Tanjung. Tanya aja Yesus jare. Yesus sudah bisa ngomong loh sekarang. Tanjung. Suara parah sakit tuh Tanjung. Kalian tuh besar-besar sekali sih, aku jadi nggak kedengeran suaranya. Kedengeran Bun. Kita diam dulu. Bunda Mila silakan Bun. Bang, mana sih Bang Roni? Dia dari tadi masih seperti itu, nggak berubah, nggak mau menerima kenyataan, nggak mau menerima pembicaraan kita dari tadi, pencerahan tuh dia nggak mau. Jadi susah-susah gampang nih orang. Diskusi lah Bang, jangan diam aja di situ ngapain. Tapi Pak Roni ini menjawab Bunda, walaupun setidaknya pertanyaan kita ada respon. Ini Tanjung. Nyimak dulu, soalnya berisik di sini lagi di kapal. Rohani. Saya nyimak dulu. Saya nyimak dulu, nanti saya cari ini. Iya. Oke. Saya stay dulu ya, saya stay. Ribut soalnya di kapal. Minum obat dulu Bang Tanjung ya. Soalnya kalau Pak Tanjung ini asal cuap-cuap. Disuruh minum obat dulu Bang Tanjung. Sakitnya sudah parah itu, masa kita disuruh tanya sama Yesus. Bisa loh Bang, zaman sekarang bisa tanya sama Yesus. Kenapa ketawa? Beneran loh ini. Nggak tahu. Kakek. Iya Bunda. Bisa tanya sama Yesus sekarang.
Di mana itu Bunda? Nah itu tadi sama Aduh, pendeta yang noise musik siapa nih noise musik ini? Dau ya. pribadi 6 jadi 1 ada tadi. Terus pribadi 3 jadi 1. Ada yang pribadi itu bisa ditanya semua itu. Nggak aneh lagi udah. Coba saya ini Dawe ya. Pak Dawe, ini dawa atau apa ini? Dau. Dewa itu dewa. Dao. Selamat pagi Dau. semuanya. Pagi, Ya, selamat Kristen pagi. Pak. Aku dari kampung Cirebon. Saya nggak nanya alamat Pak. Oh, Kristen. maaf. Maaf aku salah, maaf. Apa lucu-lucu sih? Kita juga lucu-lucu gini ya Allah. Jangan ketawa melulu kakek. Kakek tahu. Woi, kakek ini bikin emosi. Kakek ketawanya dalam hati aja kakek. Aduh kakek ini ketawanya menguasai Masalahnya ditanya agama, alamat yang disuguhkan. Ketawa rohani aja, ketawa rohani. Sudah ya. Dok, pada ini Kristen apa Muslim Pak? Wah. Padahal sudah nggak mau dia bicara dia. Ya lempar aja ya. Mr. Ronnie masih hidup? Kakek kasih buatan ini napas buatan kepada Mr. Ronnie, sama-sama Kang belum gosok gigi. Ayo, Mr. Romi menganga. Kakek ketawanya jangan terlalu heboh kakek. Aduh kakek. Allahu Akbar. Kita naikkan lagi ya. Kita naik Om Lim. Siapa ini Om Lim? Itu Mr. Roni diem aja itu kenapa dia? Dia memang kadang dia ada kerja di sana. Kadang masuk lagi. Om Lim, Oh sambil kerja. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, aku standby di bawah. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ya, apa tuh pertanyaan yang dari oten-oten yang naik itu ya, kalau selalu nanya, ada nggak dalil Yesus mengatakan aku bukan Tuhan gitu? Itu tuh ketularan Esra Soru mereka itu, lucu gitu. Masa kalau karena nggak ada dalilnya Yesus mengatakan aku bukan Tuhan berarti dia Tuhan? Kan ada-ada aja gitu loh. Makanya tanya aja balik, ada nggak Yesus mengatakan aku bukan monyet gitu? Nggak ada kan? Masa mau disimpulkan Yesus monyet? Kan nggak mungkin, janganlah. Jangan juga nanya kayak gitu. Logikanya kayak apa gitu. Kan begini tadi. Inilah salah satu doktrin memaksakan Yesus Tuhan. Jadi dia sesuatu yang tidak tertulis, padahal lebih 300 ayat ya. Yesus mengaku utusan. Kan? Dia memaksakan. Makanya pertanyaannya, ada nggak Yesus mengaku bukan Tuhan? Nah nanti kita tanya balik, ada nggak Yesus mengaku iblis? Nggak ada. Tetapi Yesus ini tak gendong dengan iblis. Bahkan Paulus mencatat 1 Korintus 5 nomor 5. Orang Kristen ketika dia mati diserahkan kepada dalam nama Yesus kepada iblis. Jadi ada kerjasama ini, apa dia bersaudara atau gimana? Bersaudara. Intinya ada kerjasama. Begitupun juga proses penyaliban, kan karya iblis penyaliban. Dalilnya banyak, ya. Nah yang terkutuk dalam perjanjian lama iblis. Jadi ini nama Yesus ini tidak pernah lepas ya, selalu bersandingan dengan iblis, sehingga Paulus mencatat orang Kristen itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Juru selamat itu iblis.
Heran ya, tapi nggak pernah ada jawaban ya dari mereka ya. Kenapa kok diserahkannya ke iblis gitu ya? Nggak ada jawaban mesti dari mereka ya. Kenapa gitu ya? Ada jawabannya. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Jawabannya kalian tidak paham. Kalian tidak diilhami oleh Roh Kudus karena kalian tidak mengimani. Itu bukan iblis kiasan itu ya, bukan iblis kiasan ya. Bukan iblis rohani. kiasan. Oh, iblis rohani. Gimana ini? Itu dia. Ya, naiklah dan siapa Tuhannya Maria? Ini aja sulit. Kita cari Tuhannya Maria, siapa Tuhannya Maria? Iya, Tuhannya Maria aja sulit ya dicari ya. Belum ditemukan. Sudah saya jawab tadi, Bapak. Tadi kan sudah saya Oh, jawab. Bapak. Ya, Bapak. Tuhannya Maria Bapak. Terus Ya. Yesus bukan. Bukan juru selamat ya. Tapi bukan Tuhan ya berarti ya. Juru selamat itu kan yang bilang. Iya, Bunda aku yang nanya. bilang. Iya, aku nanya Juru Yesus itu bukan Tuhan. selamat. Iya, dia juru selamat. Kok keserupan nanti, sih? Bapak. Dia Ditanya, berpikir, kan, terus dia udah itu jawab. Tuhan atau bukan? Aku udah nggak nanya. Juru dia selamat. Oh, bukan Tuhan. Juru selamat. Ya, saya Aku kan nanya, juru aku nggak nanya juru selamat atau bukan. Aku nanya Tuhan atau bukan. Paham gak sih pertanyaannya? Apakah Yesus itu Paham. Tuhan? Juru selamat, gak nyambung gitu Iya, loh. juru selamat. Aku nanya mau apakah tanya Yesus itu Tuhan? Tuhan dan juru selamat. Nah, saya tambah lagi Tuhan di depan. Tuhan dan juru selamat. Oke. Apakah Ya. Yesus itu Tuhannya Maria? Kan sudah dijawab tadi, Bapak tanya. Tanya lagi. Apakah Yesus itu Tuhannya Maria? Tadi saya jawab apa buat Ibu? Apa? Kan aku sekarang nanya pertanyaan baru. Pertanyaannya udah beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan pertanyaannya siapakah Tuhan Maria, Bapak? Ya, Terus itu saya tanya. udah dijawab. Ya terus saya tanya, apakah Yesus itu Tuhannya Maria? Karena Anda tadi sudah menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Makanya saya tanya, apakah Yesus itu Tuhannya Maria? Kan saya sudah jawab juru selamat. Ibu tinggal tanya terus bukan Tuhan ya. Saya bilang, saya tambah lagi Tuhan sesuai maunya Ibu. Kalau Yesus itu Tuhannya Pak Tanjung, saya tahu. Yang saya tidak tahu, apakah Yesus itu Tuhannya Maria? Juru selamat dunia. Tuhannya Maria itu Ternyata- Bapak. Oh, berarti Yesus Tuhannya bukan Maria itu Tuhannya Bapak. Maria. Yesus bukan Tuhannya Maria. Tuhan dan juru selamat. Tuhan Apakah juga. Yesus Tuhannya Maria juga dia? Ya. Berarti Tuhannya Maria ada Nah, itu. dua. Ya, Ada dua. Sesuai kan ada Tuhan Oh, Bapa, ada dua. Oh, nah, ada sesuai ya, dua. dua. Ya. Oh, udah mulai Ada bisa satu lagi. sekarang. Oke, anak-anak, kita nanti belajar ada apa se- lagi ya? Ya, Sekarang ada sudah bisa satu lagi masih berhitung. kurang. Masih Apa kurang. lagi? Masih ada lagi. Masih kurang. Ya, tanya lagi, siapa lagi? Ada lagi Tuhannya lagi. Jadi sudah dua ya, masih kurang lagi. Kurang apa? Ada lagi? Ya, ada lagi. Yang mana? Yang mana? Kenalin, Ada kenalin. Tuhan lagi. Dispil. Ada Tuhan lagi. Dispil. Siapa lagi? Tuhan Roh Kudus Oh, lagi. Tuhan Roh Kudus. Tiga. Berarti ada tiga. Oh, pintar Ya. sekali anak-anak. Hari ini semakin pintar. Nanti kita lanjut pelajaran apa ya? Ini sudah mulai bisa naik kelas, ini sudah bisa menghitung ya. Oh, sudah bisa Oke. ya. Oke. Iya, oke lah Bang Dalbo. Ini udah pinter ngitung ini dia Bang Dalbo. Dia sudah bilang ya ternyata ada tiga Tuhannya. Sudah pinter hitung, tumben ya. Tumben pagi-pagi sudah bisa menghitung ya. Ngeri guys, ngeri ya. Dengan adanya pengakuan dari Pak Tanjung ini Tuhannya ada tiga, memang semakin terlihat Tiga. jelas ya bahwa Ya. Pak Tanjung ini berantem sama Yesus, di mana Yesus memperkenalkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa itu satu. Di Markus 12:29 dia berantem Ya, benar. sama Yesus guys. Pagi-pagi Benar. udah ketemu Kan, sama Open berantem sama Yesus. Kan gini Bu, Tuhan itu kan cuma gelar, siapa saja mau nama Tuhan. Iya kan Tuhanmu kan kamu bilang tiga, ya kan? Iya kamu melawan Yesus, benar kamu melawan Yesus. Kalau orang mau nuhankan sendal jepit, mau nuhankan apa namanya? Boleh. Headset juga itu terserah, Boleh. terserah. Sendal Loh, juga boleh. Itu kan iya gelar. terserah. Ya terserah memang. Ya kalau Tuhanmu kan Iya, tiga, jadi- makanya itu terserah kamu. Kamu Iya. berantem sama Yesus, silakan.
Iya, oke. Sudah apa lagi yang mau ditanya? Berantem sama Apa lagi? Yesus. Udah clear kan masalah Yesus Tuhan, dari clear kan? bayi, Yesus dari bayi berkuasa nggak? Gimana? Yesus tuh Tuhan sejak kapan? Kan gelar. Saya bilang kan Iya, Tuhan sejak itu gelar. kapan? Saya nggak nanya dia gelar apa enggak. Sejak kapan dia Tuhan? Ya sejak dia lahir ya. Oh, sejak dia lahir. Iya. Berarti itu Tuhan Maha Kuasa apa enggak sejak dia lahir? Kalau Tuhan Maha Kuasa itu Bapa. Kalau Yesus bukan Tuhan Maha Kuasa. Yesus itu di dunia. Iya, dia Maha Kuasa enggak? Dia itu mengajarkan hal-hal yang baik. Dia Maha Kuasa Dia- juga karena dia bisa membangkitkan orang mati. Apa yang dia kuasai? Ya. Apa yang dia kuasai? Katanya Maha Kuasa. Dia menguasai ajaran-ajaran yang baik. Ya. Kehidupannya pribadinya itu menunjukkan kuasanya itu yang baik. Kuasanya yang baik. Apa yang dia kuasai Ya. coba? Apa yang dia kuasai? Dia mengajarkan kepada orang-orang. Itu Nasaret. namanya Bapak Guru kalau ngajar, Iya, bukan Maha Bapak Kuasa. Guru. Iya, dia juga disebut Bapak Guru. Iya, yang Ya. saya nanya Maha Kuasanya bukan keguruannya. Maha Kuasa Ini yang udah anak mau noise lagi. seperti apa? Pak, bentar Pak. Ayo. Bapak ini sambil berenang sama ikan lele apa gimana sih Pak? Oh, berisik banget suara-suara air Pak. Suaranya loh, kayak ada ikan lelenya gitu loh guys. Kayak rebutan sama lele, rebutan Mak Aman sama lele suaranya. Berisik banget cerita. Coba ini, mungkin noten ini, yang satu ini. Tarwi, selamat siang. Tarwi. Oh, bintang dia ya. Pingsan, yang pingsan diturunkan ya. Fata Morgana, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tidak ingin disampaikan Pak, silakan. Enggak nyimak aja. Oh, enggak ada Pak. Enggak ada. Oke, kita kosongkan dulu Pak ya, kita mau naikkan otentika supaya mereka, biasanya mereka itu kalau rame mau dia. Oke, Assalamualaikum Pak ya. Hostnya ini jahat ya. Moderatornya belum apa-apa sudah ditindak. Nah, kita naikkan lagi. Otomatis. Mana lagi? Mana ya OT-nya? Mana? Seandainya Cutting. tidak berisik di sana, enaknya ini sama kakek muda. Oh gitu. Tapi lagi berisik banget loh Pak Tanjung itu kayak Iya. apa? Berenang sama Berisik lele. dia. Dari dulu OT-nya. Iya buat teman-teman yang lagi nonton di mana ini di YouTube Natalia Iriani masih sepi sekali nih. Ayo ramaikan dong. Saya nyimak dulu, nanti saya cari kalau kapal udah mau sandar baru saya ngomong lagi ya, saya nyimak aja. Saya stay. Oke. Oke Pak. Soalnya ribut, saya bawa kapal soalnya. Bawa kapal dia. Kapalnya dibawa. Bawa. Oke, siap. Tapi Bapak jangan selalu ngamuk lah. Kalian ini Pak kalau sudah di daratan beli pembantering. Selalu marah-marah. Kita cari lagi. Kita mau cari di mana nih ya? Ada Kak Mana ya? Nila. Assalamualaikum Kak Nila. Masya Allah. Kabar baik ya Kak ya. Ini penonton setia aku ini Kak Nila ini Kak Nila Hamida. Ya jangan lupa juga ya teman-teman. Di subscribe channel YouTube Bandalbo. Dari mana Oh ya OT-nya? YouTube, Mana? YouTube Bang Dalbo live juga. Kagak. Oh kakak. Ini YouTubeku Pelopor. yang YouTubeku sekarang yang lagi aktif Natalia Iriani aja, yang Hijrah Khadijah lagi kena musibah.
Kenapa Insya Allah 3 bulan ke depan lah ya, doain aja semoga lancar, semoga bisa bekerja dengan baik ya. Amin, makasih doanya. Oh, ada juga Januari di sini ya. Januari teman-temannya di subscribe ya channel Januari. Mbak Natalia. Apa bang? Mbak Natalia terus diem apa bang? Saya bilang jangan lupa di subscribe channel Mbak Natalia. Nama bang channel Bang Dalbo ya Dalbo, Bang Dalbo. Bang Dalbo. Bentar-bentar, ini Kak Asih di YouTubeku ini, Kak Asih 483, dia bilang innalillahi untuk Khadijah. channelku lagi koma, lagi rawat inap. Koma ya? Iya lagi koma. Jadi biasanya gitu bangkit ya, bangkit. Insya Allah bangkit, insya Allah semoga bangkit. Soalnya kemarin terlalu melesat kayaknya kemarin itu diintai sama YouTube. Natalia masih ada. Channelnya masih ada lah Hijrah Khadijah, tapi nanti insya Allah cuma ku isi sama konten-konten yang biasa-biasa aja biar nggak kosong, biar algoritmanya tetap ada. Dan teman-teman mohon bantu juga disempet-sempetin mampir ya ke Hijrah Khadijah, walaupun sekarang jarang aktif, tapi insya Allah dengan teman-teman mampir ke Hijrah Khadijah, algoritmanya bisa membantu nanti YouTube-nya bisa bangkit kembali, insya Allah. Apa ini Pak Raden komen di bawah? Boleh nggak saya tanya dia makan berapa kali sehari? Aduh, tanya ke siapa ini? Otennya lagi berenang dia di laut dia sama kapal. Channel Natalia Iriani yang masih. Natalia Iriani sekarang lagi aktif, lagi live sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton dimanapun berada, silakan sempatkan mampir juga ke channel YouTube Natalia Iriani, mampir-mampir nonton-nonton di situ. Nanti silakan kembali lagi ke channel-channel kesayangan Anda. Begitu, ya. Mana Oten sepi nih sekarang? Sepi. Bangkit di hari keberapa Kak? Aduh, emangnya TikTok? Kalau TikTok sih nggak lama-lama ya kayaknya ya. Kalau TikTok akunku yang satunya nanti tunggu mau Natal tuh berbangkit tuh. Akun kedua aku tuh. Lama banget kena tombak. Tunggu mau Natalan guys. Tunggu Oten mau Natalan baru bisa bangkit tuh. Akunku yang kedua. Kak Natali agak jarang nongol mengedukasi para Oten. Saya kangen. Oh, Kak Musyafran ini kemana aja? Aku tiap hari alhamdulillah live juga kok. Live terus. Kak Asih yang di YouTube ya. Semangat mulung iya dong bangkit. Masa iya saja. Aduh. Khadijah juga bisa bangkit dong, iya dong. Iya teman-teman yang setia di YouTube Natalia Iriani, makasih banyak ya. Jangan bosan-bosan, tetap ramaikan, dukung channel-channel yang membentengi umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Siapa ini? Udan. Kan ada itu Bunda Natalia lagu yang viral itu. Babi Desember so dekat. Aku nggak tahu lagunya itu kakek. Ada itu yang viral, anak-anak yang nyanyikan. Babi Desember so dekat. Yan, selamat sore Yan. Waalaikumsalam. Yang semua. Gara-gara babi turun sana. Ini asli kita ini, bukan KW ya. Pak Jack, selamat siang Pak Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. 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 Maaf, kepencet tadi, nggak sengaja lagi. Siap Bang. Turunin aja ke bawah, nggak apa-apa. Saya sudah senang. Nah, ini asli nih ternyata muslim ya. Assalamualaikum abangku ya. Udah seneng Bang Dalbo, kirain kedatangan pasien. Iya. Kita ini lagi jualan loh. Cari pembeli. Ini Pak Bang Ian ini muslim apa coten? Muslim bang, muslim. Tadi dia salam. Silakan Bang. Apa mungkin ada yang tidak mau disampaikan? Silakan Bang. Nggak ada bang lah, mut aja lah. Aduh, langsung meluncur. Kalau di sini mau Kayaknya lihat dikit aja. moderator kayaknya. Moderatornya di sini galak loh. Lebih Moderatornya galak ngeri. dibanding Paulus. Moderatornya ngeri. Jangan-jangan Kak Januari ini yang lagi gini. Dia ketawa-ketawa di bawah nih Kak Januari nih. Dia naik di atas tapi dia komen ketawa-ketawa nih. Kayaknya ulahnya kayak Januari deh. Oten bertanya tidak tahu, jangan bertanya. Tepi saja tidak tahu apa bahasanya di bawah tulisannya. Tidak tahu. Abu Islam apa Kristen? Insya Allah muslim. Kok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dulu bang, Mbak. Ya. Dari Lombok. Ini moderatornya. Moderator Orang lagi galak ngomong. kali udah. Orang lagi ngomong ditendang guys. Ya, Moderatornya ini kejam. ada Pak Pendeta yang di bawah itu, Pak Hayas. Mana Pak Pendeta? Mana Pak Pendeta? Ahayas. Oh, Bang Hayas ini kan muslim, Bang Hayas kan? Arti pendeta kan pejuang tauhid, pendeta pejuang tauhid. Oh, pejuang tauhid. Mana coten-coten? Nggak ada coten-coten. Kaget aku. Teriak. Ada yang datang. Saya juga kaget, siapa yang teriak gitu. Suamiku teriak. Ada yang manggil di luar. Ada yang Saya pikir ada naik langsung ngamuk. Ternyata ada yang teriak. Enggak. Suaranya suami. Tadi suamiku di sebelah. Ada yang manggil, dia teriak. Dia jauh. Kenapa diputusin? Siapa yang putusin dia? Moderator paling itu. Tadi tiba-tiba dia lagi ngomong terus turun. Moderatornya Siapa yang turun? galak-galak. Ketawa dia. Ya. Jadi saudara-saudaraku di sini yang naik belum selesai ngomong terus disepak sama moderator, mohon maaf ya, moderatornya nggak tahu nih siapa ini. Emang berani-berani nih moderator di Bang Dalbo ini, ngeri-ngeri ini memang ya. Orang ngomong belum selesai terus disepak. Ngadi-ngadi memang. Saking kepengen ini loh, naikin Oten. Jadi nggak sabar, kok yang naik yang Islam ya kan? Pengennya Oten yang naik. Ayo Ten, naik Ten. Ayolah Ten, naiklah Ten. Kalian kenapa sih? Takut kan naik? Kenapa takut naik? Ini cuman ada 1 ekor. Itu pun diem. Oten pada punah. Iya, Punah. Nah, wah. punah. Bang Abu. Silakan Bang. Ya. Saya udah dikirim Bang Dalbo, bisa dong dikirim nomornya. Hah? Nomor apa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Dalbo, saya minta dong nomornya Singa Allah. Nah, nanti CDM. Nanti selesai live CDM. Ya. Kalau saya tunggu Bang Dalbo ya. tapin nanti banyak orang yang ngambil. Enggak. Jadi DM aja. Oke. Ya, oke. Makasih semuanya. Saya cuma nanya itu aja. Lanjut Oten lagi, buat atau lagi tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Moderator. wabarakatuh. Oh, langsung ditendang kan? Pak, Bang Abu mau menyampaikan apa Pak? Silakan. Yang punya room siapa bang? Saya. Muslim apa? Dalbo. Muslim. Oh, saya kira Oten tadi saya mau nanya. Itu Nimat saja itu. ini dari Itu Bang Abu itu Oten di bawahnya Bang Abu, biar Aki aja tuh, biar Aki nih pun. Jangan, nggak boleh gitu, nggak boleh. Sabar. Mumpung dia tidak dengar kan, dia lagi nyelam di laut itu. Yang penting jangan menghujat aja bang. Oh iya. Kalau menghujat nanti kita dor nanti. Hah? Dor pakai kata-kata sih. Oh iya, siap. Nyimak dulu bang. Itu didor pakai ketapel ya. Ya kan. Pakai dalil, pakai fakta. Masya Allah. Aku tuh pengen sih ada orang Kristen di sini yang bisa menjelaskan sebenarnya pesta ulang tahunnya Tuhannya mereka itu 25 Desember tuh dari mana sih? Kenapa milih itu gitu loh? Pakai data tapi. Nah, Pak Tanjung. Nah, ini sudah keluar dari permukaan laut. Permukaan laut. Suaranya berisik banget Pak Tanjung. Aduh, Pak Tanjung. jangan-jangan dimakan buaya ini. Saya stay dulu ya, masih stay. Buaya laut. Buaya laut, au. Oh iya. Apa sih namanya? Zodiaknya. Oten-oten kan suka pakai zodiakan ya. Kalau kita kan enggak lah. Haram zodiakan. Tapi oten-oten suka pakai zodiakan ya. Sebenarnya berarti zodiaknya Tuhannya mereka sama aku sama loh guys. Bareng loh kita pestanya. Pesta ultahnya bareng loh kita guys. Sama, saya tanggal 23 Desember ini ulang tahun saya, duluan saya daripada Yesus. Sudah ada itu. Bro Admin. Oh, Bro Admin. Bro Admin. Jujur ini. Sisa satu langkah ini Bro Adminnya. Iya, Pagi. selamat pagi bro. Ini siapa yang noise ini? Ya, silakan Natalia. Bentar. Ini kalau si ini PST loading ini siapa? Bahaya ini pendeta garis lurus. Pendeta garis lurus. Siapa ini? Pengikut satu Tuhan. Pendekar Kawan tauhid kita juga ini. ini. Oh, Pendekar tauhid. Oh iya. Kalau mau ngonteng Andinda ya, masuk aja di komalnya nanti. Lucu-lucu itu. Oh, Saya sama Pak Desugi. Oh, lucu-lucu sama Ustadz Sugi juga. Oh, cocok. Ya, Bro Admin. Selamat pagi Mbak Natali. Itu lagi bahas apa itu? Ini sih lagi bahas kalau di judulnya sih siapa Tuhannya Maria gitu. Ya berhubungan juga lah ya Tuhannya Maria ini maksudnya siapa sih, Yesus atau bukan gitu. Terus tentang kelahirannya Yesus juga aku tuh bingung sih. Dirayakan 25 Desember itu pesta ulang tahun Tuhannya Bro Admin itu tahu dari mana gitu. 25 Desember tuh siapa yang tentuin, dari mana, sejak kapan gitu. Tuhannya Maria dulu deh, siapa, apa, dari mana, mau dibahas silakan. Oh itu Tuhan, maksudnya Tuhannya. Iya Tuhannya. Oh. 25 Desember itu cuma selingan aja sih, tadi aku cuma penasaran aja gitu buat dibahas. Temanya tetap siapa Tuhannya Maria. Siapa dong Tuhannya Maria? Kalau dari Alkitab ya tetap Siapa? Tuhannya Maria ya berarti Tuhannya Israel. Siapa? Kalau tentang namanya, siapa tuh maksudnya namanya? Iya, siapa yang disembah? Kalau tentang namanya ya berarti ikut ke perjanjian lama JFAE. Berarti nggak nyembah Yesus ya?
Kalau Yesus ya mengakui saja sih, ya tetap menyembah Yesus juga. Nah, gimana Maria nyembah Yesus? Kalau di Alkitab sih nggak ada ya, nggak ada Nggak momennya itu. Nggak ada, Yang nggak tercatat ya Maria nyembah Yesus ya. Iya, yang nggak ada catatan itu. Tapi mamanya pasti ya mamanya nggak tahu dia itu Tuhan, anaknya itu Tuhan, nggak tahu. Tahu, sejak Tahu semula dari mana? Tahu. Lah malaikat sih yang memberitahukan malaikat. Dia bilang Tuhan gitu, malaikatnya ngomong ke Yesus, ke Maria itu Tuhan gitu. Gimana? Gimana? Di ayat berapa itu sih aku lupa. Malaikat memberitahu Maria itu loh. Iya gimana? Jangan gelisah hatimu. Terus aku lupa engkau akan mengandung seorang anak. Engkau akan mengandung seorang anak, bukan seorang Tuhan. Kok seorang Tuhan? Bukan mengandung Tuhan. Mengandung seorang anak. Iya, anak bukan Tuhan, dia bilang. Kok dia tahu anak Tuhan? Terus kan Maria menjawab tuh, bagaimana mungkin? Tidak pernah disentuh seorang. Di mana sih? Di mana coba dalilnya di mana? Aku ayatnya lupa. Enggak, kalau di Lukas apa ya? Yang Maria itu tahu kalau yang dikandungnya itu Tuhan gitu loh. Di mana? Kan kalau dalil dia menyembah Yesus nggak ada. Tapi katanya Maria tahu kalau Yesus itu Tuhan. Itu dalilnya saya izin dulu, Tia, saya mau beli rokok dulu. Gara-gara perawat ini habis rokok saya. Oh iya Bang Dalbo. Gimana? Aku lupa ayatnya apa Natali, soalnya device-nya aku satu nih kebetulan. Device satunya nggak tak bawa. Biasanya aku bawa dua. Wajah jaga. Nggak ada bro admin. Ya, Maria bilang Maria tahu Yesus itu Tuhan tuh nggak ada sih. Aku nggak tahu ya kalau tiba-tiba ada ayatnya ya. Soalnya sepengetahuan aku baca-baca nggak ada Maria itu tahu anaknya itu Tuhan. Nggak ada gitu. Makanya kalau bro bilang ada tuh dalilnya di mana? Bahkan keluarganya Yesus aja tuh pernah mengira Yesus itu gila kan, tidak waras lagi. Markus 3:21. Kalau aja keluarganya tahu, apalagi mamanya, orang yang selalu mengurus Yesus mulai sejak kandungan, lahir sampai besar. Kalau memang dia tahu itu adalah Tuhan, nggak mungkin lah keluarganya berani mengatakan Yesus tidak waras lagi. Coba sih ayatnya aku lupa ya, bisa dilihatin nggak di situ? Engkau akan mengandung seorang anak yang begitu itu loh. Iya, seorang anak kan? Anak, bukan Tuhan. Engkau akan mengandung seorang anak, bukan Tuhan. Diam guys. Coba di Lukas 1:32 itu coba. Oke, Lukas 1:32 itu mulai 31-nya itu kan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus itu. Itu. Tapi itu kok berbeda ya yang dengan narasi? Bentar. Tapi itu kok narasi itu berbeda ya dengan yang di Matius? Kok beda ya? Yang di Matius itu kan mereka akan menamakan dia Immanuel. Terus tapi kalau di Lukas menamai dia Yesus, ini yang benar namanya siapa? Namanya Yesus atau Immanuel. Kalau Lukas katanya menamai dia Yesus. Tapi kalau Matius menamai dia Immanuel. Dan itu seorang anak laki-laki, bukan Tuhan gitu. Coba ya. Lukas 1:31 sampai 32 ya. Kok di Lukas itu kan yang Yesus ya. Oke, bentar nih.
Aku tampilin ya guys, sebentar ya guys, kita bandingkan ya. Kamera ke belakang ya. Ini kan Lukasnya kan. Lukas 1:31 ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah Ya, engkau betul. menamai dia Yesus. Nah, ini waktu disamperin Yesus. Berikutnya 32. Oke, 32 ya. Kita nggak bandingin dulu nih ke Matius. Ya, beda tuh nanti. Ya beda memang. Kalau di Matius ini malah namanya bukan Yesus. Namanya siapa? Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang. Bentar ya, anakku berisik. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini kalau di Matius ya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, tapi juga nggak pernah ada sih yang manggil Yesus itu Immanuel gitu, nggak pernah ketemu dalilnya guys. Oke, Ya, itu Lukas maksudnya ya. menyebut mungkin. Menama ini loh nama. Menyebut, iya, menamakan itu maksudnya menyebut dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Waduh. Nama itu beda loh sama sebutan. Iya, itu menggunakan diksinya memang menamakan, tapi maksudnya itu yang menyebut dia. Kan dikatakan di situ mereka. Masa mereka memberi nama, semuanya memberi nama kan enggak? Ya ini tulisannya mereka akan menamakan kok. Ini kan mereka yang menamakan. Iya, berarti menyebut dia. Menyebut dia. Berarti bukan ini memberi nama, terjemahannya tapi salah satu berarti. memberi Terjemahannya nama. salah. Bukan Ya, menyebut ya. benar-benar saja. Bukan Benar, menamakan ya, tergantung. tapi menyebut ya. Ya tergantung kita nafsirnya aja tuh. Menamakan itu ya sama dengan menyebut dia gitu. Enggak sama dong, enggak sama. Menamakan. Kalau di sini menamakan Immanuel, tapi sedangkan di sini disuruh malah namai Yesus. Nama itu beda loh Bang sama penyebutan Bang. Subjeknya yang memberi siapa coba? Di situ subjek yang memberikan yang satu mereka, yang satu Mereka ini berarti kalau mereka, bener, ini bener nggak? Kalau mereka akan menamakan dia Immanuel, siapa manggil Yesus? Immanuel mana? Siapa yang manggil Yesus Immanuel? Ada nggak? Nggak ada ya. Ya udahlah, kita kembali aja deh dulu ya ke yang tadi diminta ya. Apakah Maria itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kan begitu. Kita ke Lukas ya, Bro Admin. Lukas 1:31 ini ya, kan Lukas 32. Kita lanjut ya, menamai Yesus, kita lanjut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Bentar. Nah ini Bang, Bro, ini di mana Maria itu tahu dia itu Tuhan? Apa karena dibilang ini dia anak Allah yang maha tinggi? Ini maksudnya Allahnya yang maha tinggi atau Yesusnya ini yang maha tinggi? Kalau saya bilang saya adalah ciptaan Allah yang maha besar, berarti bukan saya yang maha besar, tetapi Allah yang maha besar. Saya bilang semesta alam ini adalah ciptaan Allah yang maha kuasa, berarti Allah yang maha kuasa, bukan semesta alamnya yang maha kuasa. Begitu. Terus kalau ini, di mana menyatakan dia itu adalah Tuhan? Ini kan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini yang maha tingginya ini Allahnya atau anaknya? Itu tetap subjeknya ke Yesus dong. Dia akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Iya, Gitu. anak Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kalau ini abang bilang ini yang maha tingginya ini Yesus, itu ya bang ya. Ini menurut pemahaman dari segi kalimat aja sih udah aneh sih. Kayak Bro Admin aku bilang, Bro Admin ini diciptakan sedemikian rupa. Bro Admin ini adalah ciptaan Tuhan. Atau Bro Admin kalau di Kristen suka bilang anak-anak Tuhan ya.
Bro Admin ini anak Tuhan yang maha tinggi. Bro Admin ini anak Tuhan yang maha kuasa. Apakah Bro Admin ini adalah yang maha tinggi? Apakah Bro Admin ini adalah yang maha kuasa? Bukan, itu sedang menjelaskan. Sebentar, noise. Apa? Umi apa? Noise ya. Panas ngantuk. Ini nggak bisa di mute ya? Udah. Itu kan nggak menyatakan Bro Adminnya yang maha tinggi, tapi Tuhannya yang maha tinggi. Semesta alam ini, ya, semesta alam ini adalah semesta alam yang diciptakan Tuhan yang maha tinggi. Nabi Musa adalah nabinya Tuhan, nabi Tuhan yang maha tinggi. Berarti kan utusan. Yang maha tingginya siapa? Tuhan. Apakah disebut anak Allah yang maha tinggi ini yang maha tinggi berarti anaknya? Secara kalimat gimana Bro Admin? Ya bolehlah dipakai anak Tuhan yang maha tinggi, maksudnya Tuhannya yang maha tinggi. Tidak masalah. Cuman tetap disebut anak Tuhan begitu. Anak Tuhan ya Tuhan kan begitu. Fokus ada kata yang iya, ada yangnya. Yang maha tinggi di sini. Makanya yang maha tingginya itu siapa? Berarti bisa ya? Bisa dikategorikan ini Tuhannya yang maha tinggi, bukan anaknya yang maha tinggi. Iya, bisa. Bisa ya. Bisa, Terus berarti di sini kalau Tuhannya yang maha tinggi dan apalagi gini ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya. Berarti ada Tuhan yang mengaruniakan kepada Yesus tahta Daud. Ya kan? Nah, ini berarti semakin jelas. Ada Tuhan yang memberi kuasa, yang memberi karunia kepada bayi yang lahir yang namanya Yesus itu, dikaruniakan tahta Daud. Berarti Tuhannya ya tetap Allah di situ, Tuhannya. Benar ya? Berarti di sini nggak terbukti ya Maria itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gimana? Iya, di situ itu yang benar tuh gini loh. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Jadi disebut anak Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah Maria tahu Yesus itu Tuhan? Ya tahu, dia anak Tuhan ya Tuhan toh. Oh, anak Tuhan itu Tuhan. Banyak anak Tuhan, berarti Tuhan abang banyak. Anak Tuhan itu ya Tuhan, anak manusia ya manusia, khusus untuk Yesus. Karena Maria tahu kan, Maria ceritanya tidak hasil biologis tuh. Iya. Iya, jadi secara kemanusiaan betul anaknya Maria, tapi secara keilahian anak Tuhan, makanya dia disebut Tuhan gitu. Coba konsisten dengan penjelasan Bro Admin tadi, karena dia anak Tuhan maka dia Tuhan. Iya. Kalau anak secara Tuhan berarti dia Tuhan. Begitu Bang. Anak manusia, anak Tuhan ya Tuhan. Makanya Yesus kan disebut manusia Tuhan. Yang disebut manusia anak Tuhan ilahi. itu banyak loh Bang. Bahkan di dalam Roma 8:14 semua orang yang dipimpin Roh Tuhan itu adalah anak Tuhan. Ya itu anak Tuhan. Berarti dia Tuhan juga. Ya anak berarti Tuhan dia Tuhan secara juga. sebut beda hubungan anak Tuhan secara sebutan. Terus dengan kalau anak ini Tuhan secara pribadi kenapa beda. ini jadinya anak pribadi beneran sedangkan yang lain sebutan? Beda, karena ada ceritanya sih di situ kan sudah kelihatan tuh. Ya ceritanya gimana dia jadi Tuhan? Israel disebut anak Tuhan karena apa? Dipilih. Iya, anak Tuhan juga kan? Intinya anak Tuhan juga kan? Maria melahirkan seseorang manusia disebut anak Tuhan karena apa juga? Itu kan bukan hasil hubungan biologis. Jadi ada sesuatu yang bentar. Karena apa itu ada datanya nggak? Ada datanya nggak Bang? Kalau saya memberikan jawaban dan itu pun berdasarkan data-data di Bible Anda itu tidak kontradiksi Bang. Maksudnya begini, mengenai anak Tuhan berarti itu Tuhan atau bukan ya? Kalau berdasarkan data di Bible Anda, anak Tuhan itu banyak. Dan saya tidak kaget kenapa anak Tuhan itu bisa banyak. Nggak ada pilih-pilih kasih mana anak Tuhan yang jadi Tuhan beneran gitu ya. Nggak pilih-pilih kasih Bang. Karena apa? Dalilnya jelas. Lukas 3:38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Terus apalagi nih? Yang tadi Israel ya kan? Israel di Keluaran 4:22 itu juga anak Tuhan, malah anak Tuhan yang sulung lagi. Efraim juga anak sulung Tuhan, Yeremia 31:9. Dan nggak bingung saya kenapa banyak sekali disebut anak Tuhan. Ya karena memang di dalam Roma 8:14 semua orang yang dipimpin Roh Tuhan itu adalah anak Tuhan. Jadi saya nggak kaget kenapa Yesus disebut anak Tuhan.
Dan fokus ke yang maha tinggi ini pun juga sudah tadi Bro Admin bilang ya, itu bisa juga sih untuk Tuhan. Ya memang untuk Tuhan. Karena kalau untuk anak Tuhan itu berarti Tuhan itu juga sangat berbahaya, Bang. Banyak sekali nanti Tuhan Anda, banyak sekali nanti berserak, nanti banyak Tuhan berantem, nanti mereka Tuhan-Tuhanan. Bahaya. Izin Bunda Natalia, Ya, kalau silakan. bro Admin ini berpatokan karena Yesus itu lahir tanpa hubungan Besok tuh siang, Mat. biologis. Jadi tidak perlu pagi-pagi loh. Bentar dulu Bunda. Jam 11 besok. Nah, bro Admin kan berpatokan bahwa Yesus ini lahir tanpa hubungan biologis. Nah, saya tidak heran. Ayam petelur bisa bertelur tanpa jantan, itu bisa. Tuhan juga itu. Ya memang kalau saya juga ndak heran Bang, memang itu kan kemahakuasaan Tuhan. Iya, kalau Allah berkehendak apa yang tidak bisa dikehendakinya? Ya kalau Tuhannya di Alkitab memang bisa seperti itu, bahkan bisa memiliki anak kan begitu. Iya, Anda kan tadi berpatokan bahwa Yesus itu lahir tanpa hubungan biologis. Nah, bagaimana dengan ayam petelur, ayam ras bisa bertelur tanpa ada jantan? Nah, Tuhan juga itu. Kalau menurut jenengan begitu silakan, kalau saya bukan, binatang tetap binatang. Ya, gini, sini kembali aja deh. Kalau nggak mau dibandingin sama binatang yang sama-sama manusia dan tercatat deh di Bible-nya ya. Justru malah ada yang lebih hebat lagi. Ya selain Adam ya. Selain Adam itu ada juga loh. Dia nggak berbapak, nggak beribu, Melkisedek. Itu lebih hebat lagi. Yesus masih ada ibunya. Masih ada ibunya Yesus. Melkisedek enggak, Adam juga enggak. Nah, masa kayak gitu mau dijadikan landasan, berarti dia Tuhan karena dia enggak dari hasil biologis gitu. Sedangkan proses kelahirannya bukan proses kehamilan ya. Sedangkan proses kelahirannya dia masih membutuhkan proses secara biologis. Ada seorang ibu yang melahirkan. Dia dibesarkan juga dengan ASI dulu. Tercatat kan Lukas 11:27. Kayak gitu loh, Bro. Nggak usah jauh-jauh Bunda. Paulus ada nggak tercatat dia lahir? Ya sudah, kembali ke pertanyaannya. Berarti kembali ke pertanyaannya Mbak Natalia, apakah Maria tahu? Jawabannya tahu. Tahu dari mana? Ya tadi sih, tadi kan malaikat sudah memberitahu. Disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Iya, anak Tuhan bahkan kenapa? Ya bahkan kan ada orang Majus juga yang datang menyembah kepada sang anak. Orang Majus, ya orang Majus ya. Itu orang di luar Israel tuh. Bukan orang-orang Samawi. Jadi dari situlah Maria tahu tentang siapa Yesus ini, begitu. Kalau orang Majus dijadiin pedoman sih ya nggak kaget juga sih, karena memang ajaran Anda kan memang dari Romawi, bukan dari Samawi kan. Jadi kalau percaya dengan sesembahan orang-orang Majus yang biasanya menyembah bintang, menyembah dewa gitu ya, itu sih ya silakan, nggak masalah. Karena kalau berdasarkan data dan dalil nggak ada gitu loh ya. Tapi kalau berdasarkan prasangka, karena ada orang Majus yang menyembah dia, ya itu silakan kalau itu menjadi dasar. Tapi nggak berdasarkan dalil ketuhanan yang disembah para nabi gitu. Apalagi yang disembah orang-orang ajaran Samawi ya, nggak ada. Nah, yang menjadi heran lagi, Maria ini berkebangsaan mana? Dia adalah orang-orang penerus ajaran Samawi atau dia adalah penerus ajaran Yunani, ajaran-ajaran Majusi, penyembah api? Ya, penyembah api. Gimana itu penyembah dewa kan kalau Majusi kan? Nah, jadi Maria ini meneruskan ajaran mana gitu loh. Mau dibilang tahu dia Tuhan juga ngeri gitu ya. Kalau memang Maria tahu Yesus itu Tuhan, tercatat banget di Markus 3:21. Keluarganya malah menganggap Yesus itu nggak waras lagi. Masa berani-beraninya mamanya yang udah tahu kalau dia Tuhan nggak bisa klarifikasi, ini dia Tuhan, kenapa dibilang nggak waras lagi? Enggak kan? Ada nggak sih yang berani ngata-ngatain Tuhan itu gila? Kan nggak ada yang berani. Ini keluarganya sendiri loh. Tapi kok Bro Admin malah menganggap dia Tuhan?
Bro admin, ya, tapi Iya, karena Majusi ya. Iya dari situlah, dari termasuk karena orang Majus kan, jadi Maria tahu toh tentang anak ini, anak spesial. Anak spesial. Kakek mau Iya maju toh. mungkin kakek anak spesial. Soalnya nggak ada ini ya, kalau berdasarkan Majusi ya udahlah, itu kan berdasarkan prasangka ya. Berdasarkan prasangka kalau orang-orang Majusi dijadikan landasan. Berarti bukan karena Maria, tapi karena orang Majusi. Begitu. Mungkin mau dilanjut sama sama kakek monitor kakek muda. Kan dulu saya ini udah mau masuk sholat sini, udah jam 12 daerah Udah jam Sulawesi. Iya, 12 oke. lewat 8 menit. Siap. Oke, begitu. Bro admin begitu Bro admin. Sudahlah. Ya, gimana? Kalau iya udah. Jadi kalau berdasarkan orang Majusi ya udah silakan. Tapi terbukti itu bukan Sebenarnya berdasarkan bukan pembuktian data. berdasarkan orang Majusi, Hmm. tapi berdasarkan data-datanya atau sumbernya orang Kristen sendiri, misalnya dari pengajaran, dari Alkitab begitu. Kalau Majusi itu kan informasinya juga di dalam Alkitab, begitulah. Jadi bukan berdasarkan orang Majusi, Iya, tapi kalau berdasarkan pengakuan para murid yang diceritakan dan yang dibukukan, begitu diwariskan sampai sekarang begitu. pengakuan para murid. Oh, berarti muridnya tahu dia Tuhan. Loh iya, itu kan Alkitab itu kan pengalaman hidup. Iya, di mana para murid-murid, di mana murid-murid Yesus itu tahu kalau Yesus Tuhan? Bahasanya semakin berserak. Ya di mana? Di mana apanya? Ya murid-murid Di sudah mana tahu. murid-muridnya tahu? Iya, di mana datanya murid-muridnya tahu? Kalau harus tertulis ya paling pengakuan Thomas yang paling clear dan eksplisit. Thomas kaget ya. Nggak ada Thomas kaget itu kan generasi abad ke-7 baru. Iya, itu kan dalam narasi yang ya Allahku ya Tuhanku kan kayak gitu. Salah, masa Thomas ngomong bahasa Indonesia? Enggak lah. Iya, enggak lah. Ya Theos Kurios ya kan. Gitu, iya boleh iya. lah. Ya tapi kan kaget itu namanya kaget. Ya enggak, masa kaget ngomong Kaget. ya Theo, Oh, enggak Theo, kaget gitu ya, enggak oke. mungkin. Kalau memang murid-muridnya itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kenapa sih mujizat yang dilakukan Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya malah mengira Yesus itu hantu? Terus saat Yesus itu juga bangkit, menampakkan diri, murid-muridnya itu juga malah kaget dan mengira Yesus itu hantu. Kenapa begitu? Kalau memang murid-muridnya udah tahu itu Tuhan kan ya biasa aja kali ya kan, karena namanya juga Tuhan. Kok malah dikirain hantu gitu kan? Murid-muridnya Ya, tuh namanya- secara tekstual ya itu tercatat tuh. Lukas 24 ya kan, Lukas 24:37 sama di Markus 6:49. Itu murid-muridnya menyangka Yesus itu hantu, tapi kalian kok malah menyangka Yesus itu Tuhan. Ya enggak, itu namanya first time. First time-nya kan enggak ngerti, enggak sadar karena belum pernah kejadian seperti ini, belum pernah ada orang yang bangkit bahkan sebelum kematiannya sudah Iya, menjanjikan gini loh. atau menubuatkan dirinya sendiri Iya, bahwa tapi dikirain dia akan wafat dan akan bangkit dari ketika itu belum ada. Bu. iya, tapi dikirainnya Jadi hantu janji kan? kebangkitan itu baru terbukti setelah ada Yesus, makanya Iya, orang Kristen tapi percaya. secara data dikirain hantu kan? Hantu Ya kan? mula-mula dikiranya hantu karena kan Ya belum pernah. udah, berarti hantu. Makanya saya bilang nggak ada secara data tuh di mana murid-muridnya tuh percaya Yesus itu Tuhan, yang ada malah terkaget-kaget dikirain itu hantu. Mana data murid-muridnya tahu dia Tuhan? Lah itu si Thomas kan bilang, jangan tidak percaya, cucukkanlah jarimu, hantu tidak memiliki daging, kan sudah dikatakan. Thomas kaget jadi najuan. Bang bro admin pernah nggak punya temen yang suka ngelatahan? Begitu dia ngelihat bro admin terus dia bilang ayam gitu. Bro admin ayam gitu. Temennya bro admin percaya bro admin ayam, enggak kan? Iya kan, itu Thomas karena bukan kaget, orang itu karena latah. respon gitu loh. Oh, Enggak, itu masa karena Thomas orang kaget, latah? karena respon. Ya itu oke lah, itu nggak latah, itu karena orang yang mengingat Tuhannya gitu ya. Jadi saat ada peristiwa yang menurut dia wow gitu kan,
dia kan mengingat Tuhannya, ya Allah gitu. Kalau orang Islam ya kan, ya Allah kan begitu, ya Allah ya Robi, ya itu. Tapi bukan berarti yang dilihat itu adalah Allah, bukan yang dilihat itu adalah Tuhannya, nggak gitu. Itu kalau berdasarkan data sih ya, berdasarkan data tuh mengira Yesus itu hantu, murid-muridnya. Begitu bro admin, dia melakukan mujizat juga dikirain itu hantu bro admin, berjalan di atas air dikirain setan. Gitu loh bro admin. Iya, kalau mula-mula memang begitu. Terus kan direspon sama Yesus. Itu kan ayatnya kan berjalan loh. Jadi direspon sama Yesus, betul tapi Yesus mula-mula. Tapi Yesus nggak bilang kan, aku adalah Tuhan, enggak kan? Cuma Bilang disuruh lagi, raba, Thomas lihatlah. bilang. Ya Iya kan Thomas ampun, kan Thomas bilang, kan bukan jawab Yesus. itu di Iya Kolose Thomas kan bilang, 28:29. ya Tuhan. Iya Thomas kan bilang, ya Tuhanku gitu kan. Ya Tuhanku, Ya ya aku, Tuanku ya dan Tuhanku gitu kan. Tuhanku. Salah. Yang benar tuh Gimana, gini. gimana? Ya Tuanku dan Tuhanku. Ya, Ya Tuanku dan Tuhanku. Ya Tuhanku dan Tuhanku gimana Ya sih? Tuanku dan Tuhanku Oh. gitu. Iya. Ya Tuhanku dan Tuhanku. Bentar ya, kita lihat ya. Di sini tuh bener-bener menarasikan Thomas yang ngomong itu kan Thomas nih. Bukan ya Tuhanku, ya Allahku ya, bukan ya. Bukan Bang. Yang benar tuh ya Tuanku dan Tuhanku. Oh ya Tuanku dan Tuhanku. Originalnya Iya, ya, terus ya Tuanku. baru ayat 29-nya. Iya, ini kan Thomas kaget-kaget kan? Ya Tuanku, ya kan? Bukan Ya kaget Tuhanku. Itu pernyataan Thomas. Ada tanda serunya ini, ada tanda serunya. Iya, coba sih baca ayat sebelumnya sih. Ada tanda serunya, masa dia nggak dengan berseru-seru gini, ya Tuhanku, ya Allahku gitu. Ada tanda serunya. Oh, karena ada tanda serunya jadi. Lah itu yang Ya iya dong, tanda seru itu kan berarti respon yang menggebu-gebu itu kan, kayak saking yang wow gitu, yang menakjubkan gitu. itu kan tanda seru. Itu kan fungsinya tanda seru, gimana sih? Oh gitu. Ini. Ya enggak juga sih, berseru-seru ya kadang-kadang enggak harus gitu. Ada aja. Ya, terus Nih, 29-nya. Nah, itu. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Iya. Kenapa memangnya? Percaya apa? Melihat Yesus? Iya, dia melihat Yesus. Percaya Yesus oh. Mbak Natali percaya Yesus enggak? Loh, percaya. Iya, saya percaya. Enggak lah. Loh, apa ya percayalah. Buktinya Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal. Salah. Itu kan peristiwa ada kebangkitan itu. Peristiwa Yohanes. Berarti Yesus berubah. Berarti Yesus berubah. Enggak, artinya gini loh. Kalau Mbak Natali percaya Yesus, berarti artinya percaya kebangkitan, karena Thomas itu percaya tentang kebangkitan Yesus. Oh, ini kan percaya. Tadi katanya nanya percaya Yesus. Ya percayalah sama Yesus, gimana sih? Percaya sama Yesus. Kalau percaya Yesus berarti percaya kebangkitan. Sekarang gini, kalau dibilang percaya nggak kalau Yesus wafat dan bangkit? Lo nggak nyambung. Percaya sama Yesus, coba deh kuncinya dulu deh. Apa yang Yesus bilang? Apa? Banyak yang bilang satu Alkitab. Iya, banyak Yesus bilang Tuhan itu ya. Esa. Tuhan itu Esa, ya kan? Markus 12:29. Itu Yesus mengatakan, kamu percaya nggak? Saya percaya Tuhan itu Esa. Dan Yesus bertuhan, ya kan? Kemudian Yohanes 17:3, Yesus itu utusan. Saya percaya Yesus utusan. Orang Kristen juga percaya, mana ada orang Kristen yang nggak percaya Yesus diutus. Nah, yang saya tidak percaya itu berdasarkan pengakuan orang-orang yang ngakunya ngikut Yesus tapi malah menyembah Yesus. Saya nggak percaya di situ, karena Yesus sendiri tidak pernah mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah Tuhan. Bagaimana saya bisa percaya Yesus itu Tuhan? Sedangkan yang Yesus katakan saja, nggak pernah Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan. Ya saya lebih percayalah saat Yesus mengatakan, akulah utusan, Tuhan itu Esa. Ya itulah yang saya percaya. Ngapain saya percaya sama omongan-omongan lain tentang Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengatakan itu. Kan beda toh, memang kan kacamatanya beda toh. Orang Kristen mengaku Yesus Tuhan bukan berdasarkan kalimat akulah Tuhan, enggak. Kalau kayak gitu mah orang-orang biasa ngomong akulah Tuhan nanti kita percaya. Oh, kalau pakai ukuran kayak gitu, enggak, bukan atas ukuran seperti itu. Jadi lebih lebar lagi.
Iya, berarti bukan dari pengakuan Yesus kan? Yang kamu percaya berarti siapa? Bukan dari pengakuan dalam tanda kutip ya, akulah Tuhan gitu. Maka kita terus harus percaya Iya. gitu ya, enggak lah. Lucu Iya, kalau berarti kayak bukan. gitu. Berarti bukan loh. Justru sangat lucu. Anda mengakui Yesus itu Tuhan, sedangkan orang Bukan, sendiri nggak pernah. soalnya Yesus ini kan lahir dalam rupa manusia, terus dia datang akulah Tuhan ya, lucu. Makanya kan dia Ya pakai memang lucu, makanya lebih lucu Gaya-gaya lagi. yang Orangnya aja berbeda. nggak pernah ngomong gitu, kok kalian bukan malah loh. malah bilangnya Makanya kan dia percaya pakai Yesus. gaya yang berbeda. Pakai Orang gaya Israel apa? itu menolak Yesus karena Yesus menyamakan diri Terus dengan dia Tuhan. pakai gaya apa? Bentar, gaya yang berbeda maksudnya gaya berbeda dengan apa? Ya itu loh, Sama dengan Yesus apa? itu ditolak karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Orang-orang Israel Itu kan terutama tuduhan, itu kan guru-guru tuduhannya orang-orang. Itu kan tuduhannya orang-orang dia menyamakan. Apakah ada data bukti Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan? Lah Itu ya, tuduhan orang-orang loh. makanya mereka menolak, mereka mengatakan bahwa Yesus itu menyamakan diri dengan Tuhan. Iya, Makanya mereka menolak. Iya, Bang Bro Admin simak kata-katanya Bro Admin sendiri tadi. Mereka menolak karena mereka menuduh Yesus itu menyamakan dengan Tuhan. Mereka kan yang menuduh. Mereka kan yang menuduh. Mereka menuduh Yesus menyamakan kan? Iya enggak? Ya terus karena apa kalau bukan Ya karena Yesus itu menyamakan berarti diri? mereka yang menuduh, bukan Yesus sendiri yang menyamakan Yesus itu sama dengan Tuhan itu sendiri. Itu hanya tuduhan mereka. Hanya tuduhan tuh dasarnya apa? Kok bisa menuduh? Dasarnya apa? Lah, tadi aja barusan Bro Admin sendiri loh yang aku. Bukan menurut Mbak Nantali, dasarnya orang menuduh itu karena apa? Orang menuduh Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan kan? Iya, karena apa? Ya difitnah lah Yesusnya. Kalau memang benar Yesus menyamakan, enggak. Sekarang gini, kalau memang benar Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan, di mana datanya Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan? Kalau bukan sekedar tuduhan orang-orang. Itu kan tuduhan orang, itu fitnahan orang-orang. Berarti kau lebih percaya fitnahan orang-orang daripada perkataan Yesus sendiri. Itu namanya Bro Admin, lebih percaya fitnahan orang. Ya silakan Bunda. Bun, izin Bun. Itu kata Bunda Paulus, Bun. Bunda Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan. Begitu. Nah, si Bapak pasti bingung di siapa Bunda Paulus. Cobalah penjabaran sedikit Bunda. Ya enggak. Bunda Paulus itu kan ceritanya nyindir Paulus itu kan. Enggak Ungkapan nyindir. Paulus menyatakan perasaannya itu disamakan dengan sakitnya orang melahirkan. Memang begitu, yaitu namanya analogi. Tapi kenapa ada suaminya? Suami apa? Paulus tidak punya pasangan. Aku lagi driver, lagi ngedrive lagi. Siapa yang bisa minta tolongin bukain tuh? Lanjut ke tema. Fokus aja dulu Bunda Mila, fokus aja. Lanjut ke tema yang tadi. Ya, di mana datanya Yesus yang menyamakan? Saya minta datanya Yesus yang menyamakan, bukan dari tuduhan orang. Waduh, ada apa enggak? Ada nggak? Ada nggak? Aduh, aku harus buka catatan nih. Di Facebookku satu tuh. Saya sambil aku lihat. Tapi memang begitu ditolaknya karena Yesus orang-orang tidak terima karena Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Itu kan jawabannya orang-orang Yahudi kan. Coba deh Yohanes 10:33 kan itu. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Itu tuduhan orang Yahudi, pemirsa, tuduhan orang Yahudi. Bukan pernyataan Yesus sendiri yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi kayak gini loh, Bang Bro Admin. Ada orang nih, orang baik, dia nggak melakukan kejahatan, tapi karena orang-orang nggak suka sama orang yang baik ini, orang yang baik ini dituduh, dan yang menuduh ini nggak 1-2 orang, tapi banyak, segerombolan orang masyarakat di situ menuduh dia, mau fitnah dia. Sedangkan orang yang difitnah ini nggak pernah mengatakan itu gitu loh. Karena lebih percaya sama orang yang menuduh dia, atau dari orangnya sendiri yang hanya diam, nggak pernah mengatakan hal itu.
memang Yesus sendiri menyamakan diri dengan Tuhan kok, Oke. dengan Bapa Kalau kok. memang Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, di mana datanya? Karena yang saya Nah, itu sih, temukan itu setelah adalah tuduhan mengatakan orang. aku dan Bapa adalah satu kan baru dikatakan mereka menuduh. Mana? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu tuh juga bukan berarti dia menyamakan dengan Tuhan. Itu berarti kan sama Kan aja kan? setelah itu kan peristiwanya kan itu. Iya, sekarang gini. Ah. Dengan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, kamu sepakat dengan orang-orang Yahudi itu bahwa Yesus menyamakan diri dengan Tuhan? Iya kan makanya mereka marah sih. Oh, berarti murid-muridnya Yesus juga bersatu dengan Tuhan, murid-muridnya juga sama dengan Tuhan ya? Orang-orang Iya. itu kan nggak ngerti doanya Yesus. Nah, Waktu itu makanya kan kalau menjadi beda. satu, Yesus berdoa dengan Yesus mengklaim menyatakan diri di depan banyak orang, beda. Menyatakan diri di depan banyak orang, coba ada nggak orang sekarang menyatakan aku dan Tuhan adalah satu? Itu kan sedang menyamakan diri, makanya orang-orang menolak gitu loh. mana? Kalau Belum lagi iya, gini yang- loh, aduh Bro Admin gimana ya nyadarin Bro Admin ya? Ini kok pikirannya muter dia ya. Bro Admin gini loh Bro Admin. muter, memang begitu Enggak gini, dalam gini. kitab. Ini aku tunjukin data biar Bro Adminnya itu ngerti maksudku ya. Nih, Yohanes 10:33. Ini kasihan gitu loh, Yesus difitnah aja gitu ya. Yohanes 10:33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena Iya, engkau menghujat Tuhan. sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini apa? Tuhan, iya. Ini tuduhan orang-orang Yahudi kan? Ini tuduhan orang-orang Yahudi yang mengklaim Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Ini tuduhan orang-orang Yahudi, Boleh saya Bro bicara? Admin. Ya silakan. Bukan pengakuan Yesus sendiri. Iya, berarti kita beda di situ, Mbak Natali. Boleh Iya, ada silakan Pak nggak? Luka. Berarti nggak ada datanya Yesus sendiri kan? Ibu kandungnya Yesus siapa? Maria, ini Kita kenapa tahu lagi? siapa Yesus daripada Aduh, siapa Bang ayah. Luga Bang Luga tambunan. nanti dulu ya. Nanti ya Bro Admin dulu Bang ya. Luga, bentar. Bang Luga ini sebenarnya untuk mengentertain boleh lah ya, untuk mengentertain. Tapi kalau untuk ranah diskusi, saya menolak gitu loh diskusi sama Bang Luga gitu ya. Bukan ranahnya diskusi dengan Bang Luga kalau begini. Kalau untuk ranah entertain, saya setuju lah gitu ya Iya, kan. Ya, mohon maaf ya Bang Luga ya. Bang Luga untuk entertain aja Bang Luga, untuk entertain ya. Nah. Terserah lah Bang Luga mau bilang takut atau apa. Natali izin sedikit. Kalau dimasukin ke Yohanes 17:3, masuk kan itu? Bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Coba dibaca deh 17:3. Iya, Yohanes 17:3 udah jelas itu. Yo, itu banyak loh ini Pak. Di apa Bahkan namanya di Yohanes itu. Bapak lebih besar dari aku. Itu kan udah jelas nggak iya. sama gitu. Iya, betul. Justru kalau Yohanes 17:3 itu ya menguatkan pernyataan ini bahwa Yesus sendiri menyamakan. Menyamakan kan berarti ada dua yang sama. Menyamakan Pribadi dari Bapa dengan Hongkong. pribadi Putra. Udah jelas satunya Tuhan, satunya utusan nih sama gimana? Lah iya makanya di situ orang menolak, menyamakan. Bro admin, satu lagi nih saya kasih ayat ya. Yohanes Iya, silakan. 17:18, bagaimana itu? Apa itu bunyinya itu? Bunyinya Yesus dan Bapa dua pribadi. Saya sepakat, setuju sekali 100%. Dia memang Bahkan dia memang sebelum percaya ada dua, cuma menurut dia sama gitu loh. Dan dia mengklaim Yesus itu menyamakan. Bukan sama, gini loh. Dogmanya orang Kristen itu 3 pribadi Tuhan yang satu. Itu dalam bahasa Indonesia. Tris personae una substantia, itu maksudnya 3 pribadi Tuhan yang Iya, satu. tapi sama-sama Tuhan kan? Iya, pribadi itu Tuhan yang pribadinya Tuhan yang satu. Oke, bentar fokus kembali ke data aja deh. Berarti memang nggak ada ya. Kita closing dulu aja di sini nanti biar kalau mau bahas ke yang lain silakan lah biar. Boleh. Oke, berarti dari sini yang tadi mengenai Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan itu nggak ada data ya. Karena yang menyamakan diri dia dengan Tuhan itu adalah tuduhan orang-orang Yahudi.
Karena Bro Admin nggak ada loh nunjukin data ya Yesus sendiri yang menyamakan dia dengan Tuhan ya. Justru di situ kalau baca konteksnya ya, kenapa kamu marah? Aku menyamakan diri dengan Tuhan, itu loh di situ itu. Padahal kalian juga disebut Tuhan, bukankah kalian disebut Allah? Bukankah kalian disebut Tuhan, para hakim, para raja? Gitu loh. Tuhannya itu Tuhan apa? Tuhan Kurios, disebut raja, bukan disebut Theos. Yang mana? Yang mana? Coba. Yang mana sih Yesus menyamakan diri? Karena ini udah jelas. Ayatnya itu kan dijabarkan dilebarkan itu sih sampai berikutnya. Itu kan ada. Itu perikop maksudnya. Satu perikop di mana, Bang? Karena yang menyamakan ayat berikutnya coba. Yang menyamakan dirinya dengan Tuhan itu orang-orang Yahudi. Di mana? Iya, yang 34 coba ya. 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Tuhan. Huruf kecil nih. Tuhan huruf kecil ini apa di sini? Theos juga. Theos. Kamu adalah Theos. Berarti kamu yang Theos, bukan dia. Kamu adalah Theos itu misalnya nih para hakim disebut Theos, para raja disebut Theos. Memang begitu. Tapi ini dia nanya, ini berarti semuanya Theos. Terus di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Di mana? Katanya menyamakan diri dengan Tuhan, di mana? Kok ini kan dia nanya? Itu gini loh, Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Terus orang-orang pada marah lah, kenapa kamu marah? Bukankah kamu disebut Tuhan di dalam kitab Taurat? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat aku telah berfirman kamu adalah Tuhan? Iya. Coba ya berikutnya lagi yang 35. Terus di mana dia bilang? Nih, ayat berikutnya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Tuhan, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini kenapa ada strip-strip nih? Mencurigakan ya ada strip-strip nih. Mencurigakan ya ada strip nih. Biasanya ada sesuatu nih. Ya. Selamat siang Mbak Natali. Nah, sinyalku kok satu. Siang. Selamat siang Mbak Natali. Siang, halo, siang. Coba Anda, selamat siang, shalom. Coba tolong Anda buka kitab Yohanes 16 ayat 15. Buka sendirilah, naik nyuruh aku buka. Buka sendiri layarnya aku di luar ini, aku di dermaga ini. Buka lah sendiri, naik nyuruh gimana sih? Yohanes 16 ayat 15. Kenapa Yohanes 16:15? Tolonglah dibaca. Ya kenapa? Aku nggak mau bukain, kamu baca aja, nggak mau bukain. Aku nggak mau bukain. Aku punya kitab ini. Ya udah jangan nyuruh. Kamu kalau mau baca aja, jangan nyuruh aku bukain. Enak aja nyuruh. Kalau ada Kristen di sini, tolong dibaca ini. Yohanes 16 Bro admin tuh, Bro admin, minta tolong sama temenmu lah, Bro admin itu. Bro admin. Bro admin lagi googling paling ayatnya. Ya gimana? Aku soalnya device-nya pas bawahnya satu ini. Segala yang Bapak punya adalah aku punya ya. Baca terus itu. Sebenarnya itu 15. Aku coba buka ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Enggak tahu lanjutnya apa, aku enggak hafal. Manusia siapa yang bisa mengatakan segala Bapa yang punya aku punya? Artinya segala Allah punya, Allah Bapa punya adalah aku punya. Segala sesuatu ya, segala sesuatu apa saja. Ya berarti termasuk kemahakuasaannya, keilahiannya. Iya. Jelas. Kan baca sepotong-sepotong. Oh begitu. Iya, baca ya. Jelas. Oh begitu. Berarti kalau Yesus mengatakan segala yang Bapa punya itu punya dia juga. Dia menandakan dia maha kuasa. Iya. Mulai kapan dia maha kuasa? Belum dunia ada, Mbak. Sebelum dunia ada dia sudah ada. Dia kan pencipta.
Dia itu kan adalah firman. Dia itu adalah dari Yohanes dari Yohanes 16:15 aja. Itu aja apa? Ia akan memuliakan aku, kan gitu kan? Sebab ia akan memberitakan kepadamu. Coba tampilkan ayatnya supaya bisa aku baca. Kamu tampilkan aja, tolong. Kok nggak punya Bible kan? Biar aku yang baca. Ya kok nggak punya Bible kan? Tapi aku di luar, aku di dermaga di pelelangan ikan ini, Bu. Alasan macam-macam. Sambil nunggu-nunggu bongkaran. Nih ya, nih, nyoh dari ayat sebelum-sebelumnya dibaca nih. Oke. Dari 13 lah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. 15. Baca ya 15 aja. Kok takut? Kok takut? Dari sebelumnya lah kok takut. Biasanya bilang, jangan sepotong-sepotong, jangan Giant, jangan sepotong-potong Giant. Biasanya gitu. Halo Mbak Natalia. Oke, silakan baca sampai 15. Mbak Natalia. Apa lagi nih Pak Tanjungin dari tadi kok. Yohanes 16 ya, ini dari 13 coba aku baca nih. Tetapi apabila ia datang, terlalu kecil. Tetapi apabila ia datang, yaitu siapa, Bang? Yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Ia itu siapa? Kok dipotong-potong sih orang baca dipotong, baru baca udah mau ditafsirkan. Gimana sih? Baru baca udah mau ditafsirkan. Orang bacalah. Kok panas? Yohanes 16:13. Oke, silakan Bu, lanjut. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Selanjutnya, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, terima kasih. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Sampai mana nih bacanya nih enaknya nih? Iya. Sampai mana bacanya? Terus, udah. Kenapa? Aku punya, Bapak punya, kenapa? Iya. Jadi segala sesuatu yang Bapak punya itu adalah aku punya. Oke? Segala sesuatu termasuk apa saja yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang sudah ada maupun yang belum ada, yang akan datang, itu dia punya, Mbak. Dia punya. Seperti Bapak memuliakan aku. Lihat di Injil Matius berapa ya, aku sudah lupa itu. Ayat 5. Kemuliaan yang telah kumiliki sejak dunia ini belum ada itu. Di ayat berapa saya sudah lupa itu. 17:5, Yohanes 17:5. Oleh sebab itu ya Bapa, ayat 5. agungkanlah aku padamu dengan keagungan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, dia di ayat pertama tadi, sebelum dunia ada ya, sebelum dunia ada ya, semua juga udah ada. Siapa udah tercatat Yesus semuanya. Siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu berarti? Sebelum Siapa dunia Yesus itu ada. Siapa Yesus itu? Semua juga udah ada. Sebelum dunia ada juga udah tercatat. Ya, sekarang fokus lagi ke yang aku punya, Bapak punya itu apa maksudnya? Dengar dulu, Mbak. Sebentar. Terakhir saya mau ngomong ini, Mbak. Terakhir. Apa? Jangan Anda menilai Yesus yang sekedar dilahirkan oleh manusia. Terus Yesus yang apa? Tetapi Yesus yang keluar dan datang dari Allah, yang disebut utusan itu kamu tidak yakin. Ya, jangan sebatas manusia aja yang lahir dari rahim Bunda terus Maria. Aku mau mengakui dia apa kalau bukan manusia? Sebentar. Terus aku harus mengakui dia apa kalau bukan manusia? Tidak yakin.
Terus aku Jadi harus dia itu ngakuin. ada dua kelahiran, artinya ada bahasanya ada dua kelahiran. Lahir masuk lagi, lahir lagi Kelahirannya gitu. dari sang Gimana Bapa sih? artinya keluar dan datang dari Allah. Maksud lo yaitu gimana sih? virus. Lahir, kelahiran 2 kali, lahir, masuk lagi, keluar lagi gitu. Gimana sih Pak? Pasti bener dong. Boleh, bro. Makanya jangan menilai secara harfiah, Mbak. Enggak, iya pakai Jangan pakai menilai data secara lah. harfiah. Gini. Bentar Pak, Bapak jangan Ya. kabur-kabur kemana-mana Iya. dulu. Bapak tadi kan bawa dalil kan, Yohanes ya tadi, ya kan? Iya. Tapi nggak lama aku keluar ini, soalnya. Lo janganlah, gimana sih? Lo masuk belum jelas sudah berserak keluar, gimana sih? Jangan ngadi-ngadi lah. Alasan itu macam-macam. Iya alasan. Mengenai tadi aja Bukan ya, yang alasan. tadi. Aduh. Artinya yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, begitu maksud saya. Jadi iya, saya Pak, juga gini. sementara kerja ini. Ya tadi yang Bapak minta kan di 15-nya kan, Yohanes 14:15 kan? Iya. Itu tentang penghibur ya Pak ya. Walaupun ada yang Bapak punya Bapak punya aku gitu ya. Pak. Iya. Aku itu siapa? Siapa aku itu? Iya kalau yang ngomong Yesus ya aku ya Yesus lah. Terus penghibur yang dijanjikan Nah, itu iya, siapa? segala yang aku Penghibur yang punya, dijanjikan itu berarti siapa? yang segala yang Bapak terus di punya, mana? Berarti yang segala Bapak itu siapa? Bapak Tuhan. Yang sumbernya Allah, ya. Jadi segala yang Allah Bapa punya adalah aku punya, ya. Iya udah dikasih ke dia soalnya Jadi kan. jelas. Udah dikasih. Jangan Kan lari udah kemana-mana. dikasih. Jelas Loh, sekali. saya paham Pak. Kalau ya segala yang Bapak punya, dia Bukan punya dikasih. itu kan, loh, pada zaman itu, pada zaman Milik Yesus juga karena dia, Mbak. kekuasaan. Dia Loh, pemilik kenapa juga. sih? Aduh, Pak, karena Yesus itu kan diberikan kuasa oleh karena Yesus itu kan diberikan kuasa oleh Bapaknya. Yesus diberikan kerajaan oleh Bapaknya. Jadi semua yang Yesus punya memang itu awalnya punya Bapa, jadinya punya Yesus jelas, karena Mbak, ya. Tambah sedikit juga. diberikan. Gimana sih? Dan seorang penolong itu juga siapa itu coba? Roh Kudus. Roh Kudus. Bukan siapa-siapa. Bukan orang, Roh Kudus. bukan orang. Bukan orang. Kok ketawa? Iya. Bukan orang. Roh Iya, ya? Roh Kudus sebagai penghibur yang akan membimbing. Oh, Roh. Padahal Roh Kudus sudah turun duluan ya. Padahal Yesus belum lahir aja udah ada Roh Kudus turun ya. Iya, Trinitas, Mbak. Tuh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Yesus kan gini ya, kalau Yesus tidak pergi, dia nggak datang, kan gitu kan? Nah, iya itu siapa? Ya yang kamu bilang Roh Kudus itu, padahal Roh kebenaran. Roh Iya, kebenaran nggak datang, kamu maksudnya samakan dengan itu Roh siapa? Kudus. Roh Nah, kebenaran, iya, gini, iya. Roh kebenaran kamu klaim Artinya itu setelah adalah dia Roh Kudus. kembali, Nah, artinya gini loh sang Pak. firman itu artinya Roh sang firman kebenaran. itu kembali ke asalnya dari mana dia datang, ya. Artinya sang firman itu kembali dari mananya dia datang, yaitu Allah itu sendiri, dan dia akan mengirim Roh Kudus. Roh Kudus itu, makanya Roh Kudus sekarang bekerja di dunia ini, Mbak. Kenapa aku tidak bisa mencuri? Karena ada Roh Kudus bekerja, Pak. Kenapa aku tidak bisa membunuh? Karena ada Roh Kudus. Pak, jangan ngehalu, Pak. Kalau Bapak bilang roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, Pak. Kalau Bapak bilang roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, sedangkan Yesus berkata, kalau Yesus Iya. tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Sedangkan apa? Roh Kudus sudah dari dulu, Pak. Berserak, Pak. Udah dari dulu. Elizabeth juga apa kandungannya dipenuhi Roh Kudus. Udah dari dulu. Berserak, Pak. Hah? Udah dari dulu udah ada Roh Kudus. Kenapa kok tiba-tiba ini ngeklaim Roh kebenaran itu Roh Kudus? Kemana-mana lagi Bapak ini? Bapak punya, Yesus punya. Biasa aja kali. Kalau memang punyanya maksud Bapak Anda terus dikasih ke Roh Kudus itu Yesus. siapa? Bukan inilah. Bukan kok Roh Kudus itu siapa? Roh kebenaran itu siapa? Roh kebenaran itu ya bukan Roh Kudus lah. Beda lah. Gimana sih? Kalau roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, sedangkan apa kata Yesus? Roh kebenaran itu akan datang kalau Yesus itu pergi. Kalau nggak pergi, roh kudusnya, roh kebenarannya nggak datang. Kebenaran itu, Mbak, kebenaran itu hanya pada Allah itu sendiri, Mbak. Nggak ada kebenaran di dunia ini. Berserak lagi sekarang. Kebenaran itu hanya kebenaran pada itu Tuhan hanya sendiri. ada pada Allah itu sendiri. Tuhan yang Maha Esa. Kebenaran itu yang ada hanya pada Itu Tuhan. namanya maha benar, kucluk. Maha benar Ya, itu iya. Tuhan. Hei, Ya, woi. jelas. Kalau maha benar itu Maha Tuhan. benaran Kalau itu yang hanya benar pada siapa Allah aja itu bisa sendiri. benar, kucluk. Nah, ini aja Lecet kebenaran sama maha benar aja nggak bisa bedain. Gimana sih Pak Stefan ini? Parah.
Iya. Para Kristen, sumbernya kepada Allah orang aja. Kristen nih bingung sendiri ya. Setiap orang punya persepsi masing-masing, nggak punya konsep, nggak punya apa namanya basic atau tujuan seperti kita. Kita punya satu konsep. Oke, Tuhan, siapa Tuhan kamu? Allah. Loh, kenapa kok di-mute? Bunda Mila kenapa di-mute, Bunda? Jadi kembali lagi Mbak ya, Yohanes 8 ayat Bunda Mila 42. kena tombak ya, Bunda Mila ya. Apa Pak? Ya Mbak Natali, menurut tafsiran Anda, Kok menurut tafsiran saya? dengar dulu. Apa nih orang? Dulu. Kalau menurut tafsiran Anda bagaimana? Saya itu nggak menafsirkan Yesus kitab berkata, suci orang lain, weh. Saya tuh nggak dengar dulu, nafsirin Mbak, kitab suci orang dengar lain. Dengar dulu. Menurut Apa? Anda bagaimana kalau perkataan Yesus ini? Aku keluar dan datang dari Allah. Menurut Mbak itu bagaimana, Mbak? Yesus ini ya, keluar dan datang dari Allah. Kenapa memangnya? Jika Allah adalah Bapamu, kamu juga harus percaya kepada aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Oh iya, biasa aja kali dia keluar dari Tuhan. Ya biasa aja. Memang segala sesuatu itu memang datangnya dari Tuhan, keluarnya dari Tuhan. Terus Emang kamu keluar dari setan? Menurut Mbak itu yang keluar dan datang dari Allah siapa? Apa aja? Apanya? Oh ya semua dong, semua semesta alam beserta isinya semua itu juga berasalnya dari Tuhan, munculnya juga dari Tuhan. Kok berserak sih bapaknya? Saya jelasin sedikit, Natali sebentar. Bang, Iya, Bunda. Pak siapa namanya? Itu jelas sebenarnya ya kalau kalian mau mengkaji keseluruhan daripada isi Bible itu sendiri ya. Itu dibilangin jelas itu. Aku adalah jalan menuju Bapa. Dari situ aja sebenarnya kalian tuh udah tahu bahwa ini Yesus ini adalah utusan jalan, bukannya final decisionnya, bukannya tempatnya, tapi jalan menuju ke si Bapa. Nah, final decisionnya di mana? Itu Bapak itu. Di situ sebenarnya kalau kalian waras pakai akal, sudah tahu bahwa Yesus ini nabi, utusan Allah. Whatever kita different, tapi menurut akal itulah jawabannya. Nggak usah pusing. Ini jawabnya kemana-mana dan baliknya ke situ lagi. Kemana-mana baliknya ke situ lagi. Coba nilai pertanyaan jawaban saya. Benar nggak bahwa Yesus itu tujuan? Jalan. Yesus jalan. Tujuan. Jalan dong, sesuai data ya akulah jalan. Iya, benar. Dan Natali kalau mereka mau belajar Yohanes itu banyak 14 sekali. ayat 6. Tunggu dulu. Tapi ayat-ayat sebelumnya, Mbak. Tunggu dulu. Ayat-ayat sebelumnya apa yang dibilangkan? Banyak Supaya di mana kejadian-kejadian aku di berada, Bible kamu pun yang berada. menyatakan, dengar, ini bukan soal Al-Quran, nggak ada urusan sama Al-Quran. Sabar. Di Bible Anda sendiri itu menyatakan itu banyak puluhan ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Kalau saya baca ini banyak sekali. Nah, Anda sebagai orang Kristen, Anda sendiri tidak tahu isi Bible Anda sendiri. Masa di lecture setiap hari sama orang Islam? Orang Islam tuh hafal Bible Anda. Coba. Kenapa? Mbak siapa Karena ini ya? kalian tuh biasa makan doktrin dan Utusan dogma. yang dimaksud sini, Dengar Mbak. daripada pendeta. Utusan Dan kalau yang kita dimaksud jelasin sini, Mbak. sekarang, Anda Dengar kaget. dulu, Mbak. Anda Dari tadi kaget. Anda Anda ngomong dengar terus. saya dulu sebentar. Karena Natali itu lebih pintar dari Anda, makanya Anda keok. Anda muter-muter dari tadi. Anda nggak ngerti bahwa Yesus itu adalah jalan menuju ke Bapa. Bapa itulah tujuan Anda. Tapi Mbak, Anda putar-putar Yesus Tuhan, Mbak Yesus Roh mengatakan Kudus, Yesus Yesus itu ini, utusan, Yesus ya. itu. Makanya Yesus itu Anda benar nggak nyampe, utusan, tapi tidak seperti ke utusan tujuan yang Bapa. pernah terjadi Anda dulu-dulu nggak bakal ya. nyampe, Bang. Diangkat, Nggak bakal dipilih dari nyampe ke orang-orang yang Bapa. ada di muka bumi ini. Nggak bakal Enggak, nyampe bukan ke Bapa, begitu. nggak bakal Dia nyampe. datang dari Dengerin atas. ya, sama Mbak. Mbak Natali, dengerin. Dia datang dari lebih atas. pintar dari Aku bukan Anda. dari dunia ini, Anda tapi kamu dari bahwa dunia Yesus ini. Aku dari adalah atas, kamu dari bawah. jalan, bukan Ya. Bapa, Jadi bukan utusan Bapa. datang ini bukan dipilih dari orang-orang yang ada di muka bumi. Satu-satu Beda, dulu. Pak. Beda dengan Baik, Musa, izin beda saya dengan masuk Abraham, sebentar. beda dengan Yusuf. Kenapa nyasar ke sana? Saya cuma Tunggu bilang dulu, Yesus nggak adalah apa-apa, jalan, Bunda Mila. bukan tujuan. Oke, ketika Anda mengatakan satu-satunya Yesus bukan dari dunia, lalu bagaimana kedudukan murid-muridnya? Ini pernyataan Yesus loh. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia.
Sama Ini seperti mereka ini aku siapa? bukan dari dunia. Sama seperti aku Sama. bukan dari dunia. Artinya mereka ini bukan dari dunia. Lalu kalau itu parameter Anda mentuhankan Yesus, jangan tanggung-tanggung Pak. Tuhankan murid juga. Karena ini pernyataan Yesus Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Tunggu Karena dulu kita Pak. ini adalah Ya, tunggu dulu, sabar ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi bukan satu-satunya Yesus bukan dari dunia Pak, mereka juga. Bagaimana? Silakan ditanggapi. benar Mbak. Bang, benar Bang. Karena mereka itu umat beda dengan umat-umat yang lain Bang. Mereka itu telah menjadi anak-anak Allah Bang. Di Yohanes 1 itu dikatakan mereka akan menjadi anak-anak Allah sebab mereka percaya di dalamnya, ya. Karena kewargaan kita bukan lagi keluarga di dunia ini, tapi warga percaya sebagai apa? Jadi beda Bang. Percaya sebagai apa? Yesusnya ini percaya sebagai apa? Kewargaan kita sekarang bukan di dunia ini, tapi kewargaan kita di surga. Kewargaan dia bawa. Kita ini adalah ahli warisnya ya, kerajaan surga. Beda dengan umat yang lain. Beda. Kita mati pakai ahli waris. Beda sekali. Oke. Saya sedikit dulu ya, teman-teman. Makanya Saya Yesus mau makan. katakan ya. Tunggu, Pak Diam, Pak. Saya injilin Bapak di sini supaya Bapak tahu siapa Yesus menurut Yesus. Tunggu dulu, Yohanes 16. Ayo, Yohanes 8. Beserak Pak. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku. Natali, mereka lebih pintar dari Anda. Jadi saya Yohanes 14 tadi kan dia mengatakan Yohanes 16. Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan. Itu hanya sebatas jalan kan, bukan tujuan. Saya terangkan ya. Tapi lihat ayat-ayat sebelumnya. Aku akan pergi ke rumah Bapa dan aku akan kembali lagi mengangkat kamu ke situ supaya di mana aku berada, di mana aku berada kamu pun berada. Artinya ini lagi bukan lagi orang-orang duniawi ini, Pak. Iya. Jangan. Sudah. Yang benar. Iya. Kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Anda menarik ke atas, tapi lupa yang di awal. Di sini di Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku, kata Yesus. Nah, untuk mendapatkan rumah Bapa ini, jangan dipenggal-penggal dalilnya, Pak ya. Karena di sini Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Tentu kita harus percaya. Cuman umat Islam, berdasarkan dalil ini, cuman umat Islam yang bisa mendapatkan hidup kekal itu. Kenapa saya katakan? Umat Islam percaya Allah dan percaya Yesus sebagai utusan. Karena Yesus sendirian menyampaikan, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu kita harus percaya Yesus sebagai utusan. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepadaku, kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apalagi dalil yang Anda bawa Yohanes 14 nomor 1 sampai 6 cuman umat Islam, Pak. Yahudi kita kaji satu-satu, 3 agama ya, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Islam. Ya, kita diawali dulu Yahudi ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yahudi tidak percaya Yesus, jadi Yahudi gagal untuk mendapatkan rumah Bapa. Itu satu. Nasrani, Kristen ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kristen malah amburadul. Kenapa saya katakan amburadul? Utusan dijadikan Tuhan, Tuhan dijadikan satu dengan Yesus. Jadi gagal mani umat Islam. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kami percaya Allah, Tuhan satu-satunya yang layak disembah oleh manusia. Kami percaya. Dan kedua, kami juga percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Allah, penyampai firman Allah. Nah, jelas di Yohanes 14, 17, 14, aku telah memberikan firmanku.
firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apalagi yang Anda bisa jual di sini? Mantap. Kasih tepuk tangan dong Mbak Natali. Oh ya, iya dong. Iya. Saya izin dulu ya, Mbak Natali, lanjut dulu. Saya mau makan. Lapar. Pendeta lapar. Yohanes 17 ayat 3, kamu angkat lagi di situ. Yohanes 17. Sebentar Bang Stefan. Iya. Dengar dulu. Pak Stephen ini sinyalnya jelek, makanya dia nggak dengerin kita ngomong, dia cuma bisa ngomong sendiri. Temennya aja mau ngomong aja dipotong. Iya, Bro Admin silakan. Jadi, sorry, sebentar, saya 1 second aja sebelum saya pergi. Jadi kesimpulannya. Kenapa di-mute? Jadi tunggu dulu. Jadi kesimpulannya, itu orang Islam lebih memahami isi Bible Anda daripada Anda sendiri. Jawaban Bang Dalbo itu udah menutup semuanya. Case close, nggak ada lagi pertanyaan dan jawaban. Selesai. Tuhan Esa, ayat 3. Selesai. Oh, berarti masih mau sama saya. Ya silakan. Yohanes 17 nomor 3. Silakan. Udah jadi bantar lagi. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka malu guys. dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku tanya ini ya, 17 ayat 3 tadi. Mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah kalian sudah mengenal Yesus Kristus yang diutus itu? Memang benar dia diutus, tapi apakah kalian sudah mengenal dia? Siapa dia? Ya. Kenal. Ya. Yesus adalah siapa utusan dia? Allah. Iya, saya jawab. Yesus adalah utusan Allah untuk Bani Dia Israel. diutus, betul dia diutus. Betul, Yesus diutus. Mereka Diam dulu, Anda Yesus bertanya. Kristus yang Diam telah Engkau dulu. utus. Betul. Diam dulu. Oke. Diam ya. Nah, kita kupas satu-satu. Nah, ini Anda harus percaya. Ini murid-muridnya. Yesus di sini dalam keadaan berdoa. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah Ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Jadi murid-murid percaya Yesus utusan. Lalu Anda dari mana percaya Yesus Tuhan? Siapa yang ngajari kau? Sedangkan murid-muridnya sendiri percaya bahwa Yesus adalah utusan. Lalu tiba-tiba ada umat dari Paulus ngaku-ngaku pengikut Yesus dan mentuhankan Yesus. Gimana ini? Diajarin nenek, Bang. Berserakan. Ya, lanjut deh. Saya mau makan saya. Lanjut. Diajarin neneknya, Bang. Tapi kasihan loh, Bro Admin malu loh tadi suruh Pak Stephen diam gitu gara-gara Bro Admin malu. Udah berserak soalnya. 17:3 tuh menampar diri dia sendiri. Nggak pakai akal. Jadi begitu jawabannya. Terus Bang Bo, Natali, Bunda suaranya putus-putus ya? Suaranya Bunda Mila putus-putus ya? Mau jawab apa lagi? Oh iya, jauh dari suara Bunda Mila putus-putus. Lagi di mobil. Masih. Ya, Bro Admin bentar, Bro Admin dari tadi mau ngomong. Bentar, kasihan Bro Admin dari tadi dia mau ngomong, Bun. Silakan Bro Admin. Bentar. Wah, turun lah. Turun tuh tadi Pak siapa tuh? Pak Stephen Kojo. Stephen ya kalau sudah pakai ayat kayak gitu nggak bisa dibalas dengan ayat lagi. Nggak bisa dibalas lagi ya, nggak usah dibantah ya itu ya. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanya mengatakan ya kalau menyamakan seperti itu tidak boleh. Meskipun di situ ada kata Allah, ya orang Kristen tidak menerjemahkan ayat, tidak mentuhankan terjemahan begitu. Yesus juga tidak mentuhankan terjemahan. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Kalau pakai ayat lagi nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak bisa dibantah. Udah berserak ya, udah ya Bro Admin ya. Jujur aja ya, udah berserak ya Bro Admin.
Oke. Lebih masuk akal nih bro admin ini, lebih nalarnya lebih masuk akal. Yang tadi itu cuma modal congor doang. Masuk ke ruang Iya. congor ya habis lah. Makanya ini kasihan gitu loh bro admin ini, semoga aja ya, semoga dia benar-benar jadi pengikutnya Yesus ya. Iya. Bukan penyembah, bukan penuhan, tapi pengikut. Paham Anda Tritunggal atau apa bang? Kalau boleh saya tahu. Saya nggak ngikut dari awal tadi. Sorry, kenapa putus ya? Sinyalmu Pak. Sinyalmu Pak Stephen dari tadi. Sinyalmu jelek. Oke, kita lanjut kembali utusan-utusan itu ya. Mau lanjut bro admin, ini dia mau lanjut bro admin. Aduh. Iya. Ngomong-ngomong tadi. Bentar Pak Stephen. Iya. Tadi itu bro admin itu Kristen. Dia udah bilang kalau udah dikasih dalil yang tadi, semua dalil dari Bang Dalbo itu ya udahlah, udah selesai, clear, nggak usah dibantah lagi, udah nggak bisa lagi kemana-mana. Dari tadi Pak Stephen tuh disuruh diam loh sama bro admin, kasihan gitu loh, kok masih nekat mau ngomong. Kenapa ini Pak Stephen mau ngomong apa lagi? Bro admin sampai malu loh itu. Enggak, masalah mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Ya, menurut tadi kan dikatakan Yesus itu hanya sebatas utusan ya. Tapi yang menurut saya itu yang harus mengenal siapa Yesus itu yang diutus maksudnya. Menurut kamu Ya, ternyata ya udah kan kalau kita bicara menurut Bible. Kan menurut Bible bukan menurut Ya, kamu. menurut Bible ini, Mbak. Menurut Bible apa? Matius 16 ayat 16. Lihat di situ. Kenapa Matius 16? Dan 16. Menurut kamu siapakah aku ini ya? Dia bertanya kepada murid-muridnya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup atau apa? Aku Ya udah Mesias lupa. kan? Tuh, Ya Mesias kan? Ya biasa aja Iya. kali Mesias. Daud juga Iya. Mesias. Anak Allah juga Engkau banyak. adalah Mesias, Daud juga anak Allah. Ya biasa Anak aja Allah. kali. Daud juga Mesias, weh. Daud juga Mesias, ya. Anak Allah juga banyak, ya kan? Anak Set, anak Enos, anak Adam itu anak Allah. Biasa aja kali. Apalagi? Hah? Apalagi? Ya, Mesias, Apalagi? anak Allah yang hidup, ya. Loh, Iya hidup siapa yang lah, mengatakan dia anak juga Allah? hidup loh. Daud juga hidup loh. Anak Allah, Daud. Iya, anak Allah, dia Mesias Kamu juga. bukan anak Allah. Ketawanya loh. Iya. Terus apa lagi? Udah. Selesai. Ya udah, biasa aja ya. Bahkan ya Pak ya, Pak Stephen, semua orang yang dipimpin Roh Allah dipanggil itu ini, juga yang- anak Allah. Dipanggil siapa? Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan Bos, itu juga adalah anak ada Tuhan. panggil. Roma 8:14. Soalnya aku lagi bisnis ikan ini, Mbak. Aku di dermaga pelelangan ikan, ya. Ya. Kami nunggu bongkaran. Ya udah, makan ikan yang banyak ya. Makan ikan yang banyak Pak, banyak proteinnya Pak, biar pinter Pak ya. Lanjut, ya. Makasih Pak. Ya. Baik. Ada aja Pak Stephen. Ada aja ya guys, ada aja. Ada aja. Dia anak Tuhan, dia Mesias, ya biasa aja kali ya. Ya, buat teman-teman yang lagi nonton dimanapun kalian berada ya, jangan lupa ramaikan juga channel YouTube Natalia Iriani. Sekarang lagi live ya, jadi teman-teman bisa nonton, bisa berkunjung sebentar, beberapa menit silakan mampir dulu, nanti silakan kembali lagi ke channel-channel kesayangan Anda. Terima kasih. Oke, terus ini gimana lagi nih? Ada lagi yang mau dibahas ini? Bro Admin mungkin mau bahas apa lagi kita? Ganti tema atau gimana? Siap, jemput kakak. Oh, mau jemput kakak. Oke. Terus nanti pada kemana lagi? Nanti tak izin turun dulu lah. Nanti kalau live lagi aku izin masuk ya. Oke, Bro Oke, makasih Mbak Natali. Makasih. Selamat siang. Mana Natali ininya si otennya tadi? Kabur. Oh, turun lagi. Ini sibuk sama ikan-ikannya. Oh dia ini apa kayak yang itu di pasar-pasar itu ya, nginiin ikan.
Nggak tahu dia tuh. Kayaknya pengusaha ikan kayaknya dia. Nggak kenapa Pengusaha sih udah ikan. dijelasin Bang Dalbo? Natali tuh kalau pakai akal tuh udah, oh iya benar juga. Kenapa sih nggak ada yang jawab begitu? Apa gengsi ya? Apa gimana ya? Saya nggak Itu ngerti karena loh. sepengalamanku Bunda, itu tuh soalnya gini, dulu tuh selalu didoktrin, kamu Ya. kalau ragu itu dosa. Terus kalau kita sudah Oh, mulai pakai ada menggunakan begitu. akal, sudah mulai Oke, menggunakan oke, akal, kepintaran, pantesan. terus ada narasi-narasi yang membuat kita berpikir tuh langsung gini, awas hati-hati, itu setan itu kuasa iblis itu. Jadi kita tuh udah ketakutan duluan gitu, Iya. berusaha Dan langsung sudah tolak, terlalu gitu. lama juga ya dari kecil. Dari kecil. Ini kayak penyakit jadinya ya, kayak gitu ya, ketakutan gitu ya. Anxiety bisa loh, itu namanya mental little bit, you know, Ya. walaupun bukan harus di RSJ bukan, tapi ketakutan gitu tuh itu sesuatu yang tidak sehat, itu beneran. Takut ditinggal keluarga, takut begini, takut begini gitu kan? Nah, Takut ini bukan, dia takutnya gini loh, takutnya gini ya. Kok dulu aku pribadi ya, dulu pengalamanku pribadi. Kalau ada hal-hal yang menarasikan, ini loh, kan Yesus itu kan begini, ditulis begini gitu kan. Dia lapar atau enggak, Yesus itu berdoa gitu. Masa sih Tuhan berdoa? Nah, kalau kita udah mulai berpikir itu, yang ada malah dibilangin, kamu jangan mikir kayak gitu, itu tuh kuasa-kuasa iblis itu buat mempengaruhi kamu. Ayo tengking di dalam nama Yesus gitu. Jadi kan udah ketakutan gitu. Jadi di situ aja udah pikirannya, nggak bisa kemana-mana udah. Udah langsung takut, langsung jadinya ya udah nolak gitu. Jadi kalau mereka sampai mualaf itu berarti dia manusia hebat, termasuk Anda. Masya Allah. Ya kan? Iyalah, berani Ya. ambil decision menggunakan akal tuh udah luar biasa itu. Nggak semua Ya, orang punya keberanian seperti itu, ya kan? Iya, ya Dan intinya nggak sih. semua orang dapat hidayah. Itu yang penting. Ya benar, nggak semua orang dapat hidayah. Yang Iya. pasti intinya gini, kalau orang untuk berhenti menyembah manusia itu syaratnya satu, jangan bodoh. Tapi kalau syarat masuk Islam itu berat, karena syarat masuk Islam itu hanyalah hidayah. Kepintaran aja nggak cukup, tapi harus ada hidayah. Ada hidayah bener. Nah itu Bang Yan, Oten denger tuh Oten. Ini mantan Oten ini. Dia ketawa. Ada yang lucu ya. Bisa dibantah data saya. Syarat untuk berhenti menyembah manusia itu hanya satu. Jangan Ini yang tadi ya, Bun? bodoh. Itu Pak Tanjung yang Oke. tadi itu. Ini juga di ikan-ikan ini dia di air-air nih. Oh. Ada nggak bantahannya? Kapal. Oh di kapal. Ada nggak bantahannya? Tidak perlu mau bantah kamu kan bodoh, ngapain saya bantah orang bodoh? Saya bodoh itu dulu. Dulu saya bodoh karena Kristus, betul. Dia sekarang ini Dulu itu kamu pintar, saya sekarang bodoh ini yang karena bodoh. Kristus. Oh, sini saya tunjukin dalilnya. Ya. Nah, Dulu dia tersesat dulu. ada dua dalil yang sangat menyenangkan saya ya. Sebentar ya. Itu membuat saya sadar. Sebenarnya saya malu sih untuk mengungkapkan itu karena itu aib-aib saya dulu sih sebenarnya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Saya kasih tahu kamu ya. Sebentar ya. Aku bukain ya. Mualaf adalah manusia cerdas. Ntar nih aku bukain datanya. Data meluncur. Curi. Sebentar ya. Tuh, sambil ngecas dicabut dulu casan. Bang Tanjung, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Yang lebih hit dari kamu tuh banyak. Sampai bikin buku mendiskriminasikan Islam, menghujat Islam dan lain-lain. Sekarang apa? Tuh di Belanda tuh orangnya ada. Semua masuk Islam. Siapa yang menghujat? Bentar. Detik-detik ketawa mencret berubah menjadi nangis berserak. Ya. Ini dulu saya itu botol ya kan. 1 Korintus. Mulutnya biasa gitu aja, ketik Ya mencret udah. itu aja. Ya Pintarnya udah di situ aja. ini data. Kamu mute dulu ya, ada musiknya soalnya. Mute dulu ya Pak ya, tenangkan dulu ya Pak, jangan nangis ya. 1 Korintus 10:4. 1 Korintus 10:4, 1 Korintus 4:10 kok. Aduh, keliru nih gara-gara ngobrol sama kamu nih. Awas loh botol menular ya. Aduh, naudzubillah. Nih ya. Nih, ini loh. Nih 1 Korintus 4:10. Ini Paulus menuliskan ya dengan perikop merendahkan diri ya. Kamu merendahkan dirimu ya Ten ya. Karena kamu itu apa? Ini oten-oten nih, kaumnya Paulus nih. Apa kata Paulus? Kami
bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Kalian hina loh, Ten. Bodoh loh. Ini dalilnya dulu saya bodoh. Ada lagi sih yang sangat menyenangkan, lebih tepatnya botol ya. Yeremia 4:22 ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Tolol pemirsa. Udah bodoh, tolol, botol nggak namanya? Ya botol dong. Masa enggak? Dan mereka tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ya botol. Ya botol, ya botol, ya bodoh dan tolol. Menang baca. Jadi ini saya dulu ya. Tahu dong, tahu. Ya makanya yang botol itu ya kamu, berdasarkan dalil. Kamu itu yang botol. Dulu saya botol, sekarang enggak. Dulu kan saya oten. Berdasarkan kitab yang dulu saya imani itu suci, itu sudah dengan tegas menyatakan sungguh botollah umatku itu. Beserak enggak tuh? Ini sih iya, aku dulu botol memang, tapi dulu ya kan. Dulu, sekarang enggak. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang berpikir, di mana berpikir dulu baru bisa menerima iman. Oh, terima kasih yang lempar-lempar kopi itu Natal itu. Ini Masya Allah, ada emas di kalung, belum ada emas di kalung, belum ada. Luar biasa ya. Perhiasannya belum. Enggak. Jadi gimana Pak Tanjung? Jazakallah. Terima kasih banyak. Syukron saudara-saudaraku, Masya Allah. Aku bisa lempar lagi nih, udah banyak belum nih, coba. Ya, ini lanjut, Pak Tanjung, coba lempar. Pak Tanjung botol ini gimana Pak Tanjung botol ini? Gimana Pak Tanjung botol? Pak Tanjung botol gimana? Lumayan nih. Kalau Anda bilang saya botol, Pak Pendeta ini bernarasi nanti ya, jangan biarkan, bahaya. Oh ya, jangan bahaya. Ini aja udah berserak kok itu. Serak. Kalau Pak Pendeta maju, pendekar tauhid diam dulu aja nanti, itu diam dulu aja dia. Diam dulu aja pendekar tauhid ini. Soalnya ini anak-anak tolol ini yang muncul di sini nih, anak-anak tolol ini. Tuh. Yang muncul di sini nih anak-anak tolol ini. Satu. Hei, anak-anak tolol. Hei, kamu terlalu tolol. Tolol. Seharusnya katanya untukmu yang tepat. Tolol. Kenal alat sunat ya. Gimana kami kagak percaya Kristus? Aneh-aneh aja kau ini. Yang botol karena Kristus siapa? Ya ini Pak Tanjung botol ini, botol karena Kristus. Kasihan, dibela-belain karena Kristus, Allah ternyata botol. Kasihan. Gimana Pak Botol? Kami ini ketawa, kami ini ketawa senang. Dia ketawa nangis. Iya, ketawa nangis. Namanya juga anak-anak tolol ya kan? Anak-anak tolol ya ketawa nangis. Saya tertawa karena kalian di room ini semuanya tolol. Coba baca dulu itu. Ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan barusan doa orang yang katanya Tuhan itu ya, tapi dia masih berdoa kepada Tuhan ya. Aduh, pantesan dia anak-anak tolol ya. Pantesan dia anak-anak. Beserak gak tuh? Beserak si botol ini. Udahlah dibilang bodoh, dibilang anak-anak tolol. Aduh. Kasihan. Mau sok-sokan ya Bapak, ampunilah mereka. Doanya manusia yang lagi berdoa kepada Tuhan, manusianya dituhankan. Itulah ulahnya anak-anak tolol. Ya itu ulahnya anak-anak tolol ya begitu. Kalau sumbu pendek, kalau tidak Islam tidak sumbu pendek. Musik, bentar, musik kurang ajar Tanjung ini musik kau ngomong beserak kau musik sini kok katanya ngerusak YouTube kau. Diasmu iki ancene Tanjung iki meneng kok kon. Jangan marah-marah. Musik kuculuk, kita lagi live YouTube. Kok mau dangdutan jangan buka mic-mu. Kuculuk ini memang bodoh anak-anak tolol. Dia lagi di gereja. Jangan ada musik, Pak. Orang lagi YouTube.
pertontonkan Enggak, kebesaranmu. musik di sini itu kan di dermaga, saya kan di kapal. Ya Jadi udah, kalau kau turun. Ah, dasar anak-anak tolol. Naik ke sini pakai musik. Udahlah bodoh, tolol, naik pakai musik. Gak ada gunanya. Padahal baru saya mau tampol. Ya Bapak, ya Bapak. Bapak itu Paulus. Iya. Tambah Yang besar lain aja, yang lain aja. Kan? Iya kan? Tapi itu ngeri memang Kan itu Bang dua. Dago.